Guru Sugu melanjutkan, tentu saja, saya tahu bahwa saudara muda Li bukanlah anggota wihara ini, melainkan hanya seorang tetua tamu. Beliau tidak perlu saya perintah, jadi saya tidak akan membiarkan saudara muda Li bepergian dengan sia-sia. Sejak saya mengambil alih wihara Sanxing, saya telah mengumpulkan sejumlah harta karun. Untuk tingkat kultivasi saya saat ini, harta karun ini, meskipun berharga, hanyalah harta benda dan tidak banyak gunanya. Jika saudara muda Li membutuhkan sesuatu, silakan bertanya. Hati Limuran tergerak, dan ia berkata, kudengar kakak senior Sugu memiliki sebongkah besar emas yang tenggelam di tangannya. Benarkah itu? Guru Sugu tertegun sejenak, lalu mengangguk. Saya tidak menyangka adik muda Li begitu berpengetahuan. Saya punya sepotong emas cekung seukuran kepalan tangan, beratnya lebih dari 3.000 kilogram. Sebongkah emas cekung sebesar itu langka di dunia ini. Karena adik muda Li yang meminta, saya tidak akan pelit. Ketika adik muda Li kembali dengan selamat dari klan Ibel, saya akan memberinya sepotong emas cekung itu sebagai hadiah. Limuran sangat gembira mendengar hal ini. Ia langsung berterima kasih dan langsung setuju untuk melakukan misi diplomatik ke suku Ibel. Guru Sugu tersenyum tipis dan berpesan kepada Pri Yun, adik Yun, meskipun tingkat kultivasimu lebih tinggi daripada adik Li, kau telah berkultivasi di kuil ini selama bertahun-tahun dan jarang bepergian. Di sisi lain, adik Li adalah seorang kultivator independen yang berpengalaman dan berpengalaman luas. Oleh karena itu, dalam perjalanan ini, mohon bicarakan semuanya dengan adik Li dan jangan bertindak impulsif. Pada titik ini, Master Sugu mendesah pelan dan mengganti topik pembicaraan, berkata, kuil ini memiliki lebih dari 20 tetua di tahap tubuh sejati, tetapi dari segi usia dan potensi, saudari muda Yun lebih muda dan memiliki potensi terbesar. Mungkin ratusan tahun dari sekarang, saudari muda Yun akan memimpin kuil ini. Saya tidak khawatir tentang kultivasi atau kekuatan saudari muda Yun, tetapi saya merasa pengalamannya agak kurang, dan akan sulit baginya untuk bersaing dengan rekan Tao yang lebih cerdik dan berpengalaman. Misi ke suku Ibel ini juga harus dianggap sebagai latihan. Saudari muda, harap lebih berhati-hati dan lebih fleksibel. Baik, saya akan mengikuti petunjukmu, jawab Pri Yun penuh hormat. Beberapa hari kemudian, Limuran dan Pri Yun diam-diam meninggalkan kuil Sanxing dan terbang ke prefektur Yaozu di tenggara negara Middle Earth. Di dunia kultivasi abadi, prefektur Yaozu memiliki julukan lain, yang disebut Yaozu. Wilayah negara Ibel sebagian besar berupa pegunungan tinggi dan hutan lebat, dengan ular berbisa dan binatang buas berkeliaran di mana-mana, sehingga tidak cocok untuk ditinggali manusia. Oleh karena itu, negara Ibel sangat luas wilayahnya, tetapi memiliki populasi terkecil di antara 18 negara bagian. Di negara monster, terdapat beragam monster yang jumlahnya mencengangkan. Namun, monster-monster ini relatif damai dan tidak berani menyakiti manusia di wilayah tersebut dan pembudidaya manusia tidak diizinkan untuk memburu monster di negara monster. Aturan ini adalah perjanjian yang dibuat antara para pembudidaya manusia dan ras Ibel di negara besar Middle Earth, dan telah berlangsung selama ribuan tahun. Selama periode ini, ada beberapa insiden monster yang melukai manusia. Setelah kejadian ini, dunia kultivasi manusia akan mengirim para ahli untuk membasmi monster yang melukai manusia sebagai hukuman. Jika kultivator manusia berani menerobos negara monster untuk memburu monster, tidak masalah jika mereka tidak ketahuan, tetapi begitu mereka ketahuan oleh monster tingkat tinggi, mereka akan mencari kematian mereka sendiri. Mayoritas Ibel di benua Middle Earth terkonsentrasi di Provinsi Ibel. Para pembudidaya Ibel dari wilayah lain tersebar di lembah Ibel, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pengaruh yang signifikan. Namun, semua pembudidaya Ibel yang telah bertransformasi di atas tahap tubuh sejati berasal dari Provinsi Ibel. Limuran telah mempelajari semua informasi ini dari Pri Yun. Pengetahuannya tentang dunia kultivasi Middle Earth masih terbatas, dan di antara 10.000 buku peninggalan Taoist Tianxuan, tidak ada satupun yang menggambarkan adat istiadat dan praktik bangsa Middle Earth modern. Agaknya, bagi Taoist Tianxuan, semua ini adalah akal sehat dan tidak layak untuk dimasukkan ke dalam koleksinya. Setelah Limuran dan Pri Yun terbang ke negara Ibel, mereka tidak terburu-buru mencari tempat berkumpulnya para Ibel, tetapi terbang ke kota manusia. Tidak ada sekte manusia besar yang mengolah makhluk abadi di wilayah Yaozu, juga tidak ada kota manusia besar. Kota Hanshan ini sudah menjadi kota manusia terbesar di sini, kata Pri Yun. Limuran memandang ke bawah ke arah kota Hanshan dari langit dan mendapati bahwa ukurannya paling banyak hanya 1/10 dari kota-kota besar lainnya di provinsi lain, dan populasinya bahkan lebih kecil. Di sini memang agak sepi. Limuran mengangguk dan bertanya, tapi kenapa kita berdua datang ke sini duluan? Pri Yun tersenyum tipis dan berkata, di luar kota Hanshan, ada sebuah kuil Tao. Di sanalah para biksu penegak hukum manusia berada. Biksu penegak hukum. Limuran tercengang. Pri Yun menjelaskan,
yang disebut biksu penegak hukum adalah biksu yang dikirim oleh sekte-sekte besar kami untuk menjaga area ini. Kebanyakan binatang ibel tingkat tinggi tahu aturan dan umumnya tidak berani bertindak gegabah. Kami khawatir beberapa binatang ibel tingkat rendah dengan kecerdasan rendah akan kehilangan kendali dan berniat menyakiti manusia. Oleh karena itu, dengan adanya beberapa biksu penegak hukum yang bertugas, tidak perlu khawatir binatang ibel tersebut akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Tugas biksu penegak hukum ini adalah mengawasi manusia di sekitar, di satu sisi, mencegah manusia memasuki area berkumpulnya binatang ibel, dan di sisi lain, membasmi binatang ibel tingkat rendah yang menyakiti manusia. Karena kita akan mengunjungi suku ibel, kenapa tidak kita temui para biksu penegak hukum ini dulu? Mereka lebih mengenal lingkungan di sini dan tahu banyak tentang suku ibel. Begitulah adanya. Li Muran mengangguk. Ia sepenuhnya setuju dengan pendekatan Pri Yun. Tidak lama kemudian, keduanya mendarat di depan sebuah kuil Tao di Gunung Hanshan. Ada cukup banyak peziarah di sini, yang sebagian besarnya adalah orang beriman yang sudah lanjut usia. Li Muran dan Pri Yun berubah menjadi dua pria dan wanita tua, berbaur dengan manusia-manusia fana ini, dan memasuki kuil Tao. Ada banyak manusia fana yang melewati mereka, siapa sangka mereka akan melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan seorang guru abadi sejati. Setelah memasuki kuil Tao, mereka berdua langsung menuju aula terdalam, tempat sebuah layar marmer bermotif gunung dan sungai berdiri. Manusia biasa tidak punya tujuan lain selain kembali ke jalan asal mereka. Namun, para kultivator dapat melihat bahwa layar itu sebenarnya adalah penghalang yang dapat diaktifkan hanya dengan sedikit mana. Karena tidak ada orang di sekitar, Li Muran pun menjentikkan jarinya. Kilatan cahaya menembus layar, dan cahaya redup segera muncul di permukaan layar, membuat layar menjadi transparan. Li Muran dan Pri Yun langsung melintas dan menghilang di balik layar. Saat berikutnya, mereka tiba di halaman belakang kuil Tao Hanshan, tempat para biksu penegak hukum biasanya berkumpul untuk berlatih. Orang pertama yang mereka temui adalah seorang pria parubaya di tahap awal Dharma. Ketika melihat Li Muran dan yang lainnya, ia sedikit terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana dua pria dan wanita tua fana tanpa kekuatan magis bisa masuk ke sini. Tetapi kemudian penampilan kedua lelaki itu berubah drastis, dan gelombang vitalitas yang mengagumkan terpancar dari tubuh mereka, yang membuat lelaki parubaya itu semakin terkejut. Ah, ini dua senior di tahap tubuh sejati. Pria parubaya itu buru-buru memberi hormat dan berkata, Junior Yue Laosan dari Sekte Pembuatan Pedang, saya menyapa kalian berdua, senior. Tidak perlu sungkan, kata Pri Yun. Ia berbalik untuk memperkenalkan Li Muran, Sekte Penempaan Pedang adalah sekte besar yang berafiliasi dengan Sekte Tujuh Pedang. Pemimpin Sekte Penempaan Pedang adalah seorang tetua dari Sekte Tujuh Pedang bernama Mo. Li Muran mengangguk. Sekte Tujuh Pedang sama terkenalnya dengan Kuil Sanxing, Istana Yuhua, Sekte Suling, dan Kuil Leiyin, serta dikenal sebagai 5 sekte super jalan lurus. Jadi, meskipun Li Muran tidak mengenal Sekte Pembuat Pedang, ia sangat mengenal nama Sekte Tujuh Pedang. Mendengar kata-kata Pri Yun, Yue Laosan menjadi semakin hormat. Jadi, kalian berdua, para senior, mengenali guruku, Tuan Mo. Aku ingin tahu mengapa kalian berdua datang ke negeri monster. Mungkinkah monster ibel tingkat tinggi telah melanggar perjanjian antara manusia dan ibel, yang mengharuskan kalian berdua, para senior, untuk datang dan mengadilinya secara pribadi? Li Muran menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan begitu. Kami hanya akan pergi ke suku ibel untuk membahas hal-hal penting dengan beberapa raja ibel di tahap tubuh sejati. Kami datang ke sini hari ini untuk bertanya tentang suku ibel. Tahukah Anda peristiwa besar apa yang terjadi di suku ibel baru-baru ini? Di mana para raja ibel biasanya berkumpul? Yue Laosan berkata dengan raut wajah bersalah, sejujurnya, aku belum lama di sini. Aku akan pergi dan mengundang Tuan Yuanji. Dia sudah lama di sini dan merupakan kultivator penegak hukum paling terkemuka di sini. Dia mungkin satu-satunya yang paling mengenal ras ibel. Li Muran mengangguk, memberi isyarat kepada pihak lain untuk pergi dan mengundang seseorang, lalu dia dan Pri Yun duduk di kursi utama di aula. Tak lama kemudian, seorang biksu tua bertubuh gemuk berjanggut putih datang dengan cepat dan membungkuk kepada mereka berdua. Ia berkata, saya biksu dari Kuil Leiyin yang telah menyelesaikan sila. Saya di sini untuk menyambut kalian berdua. Biksu tua ini tampak cukup tua, tetapi ia baru berada di tahap akhir alam Dharma. Ia memang tidak layak menyebut dirinya biksu tua di depan Li Muran dan Pri Yun, jadi ia menyebut dirinya biksu muda. Tuan Yuanji, mohon beritahu kami tentang situasi suku ibel di sini agar kami bisa pergi ke sana untuk membahas hal-hal penting, kata Li Muran. Beraninya aku menyebut diriku master di hadapanmu, senior. Panggil saja aku dengan nama Dharmaku, kata Yuanji dengan sedikit cemas. Sedangkan untuk suku ibel di sini, semuanya tenang, seperti biasa. Sepertinya tidak ada yang terjadi di luar kebiasaan.
Setahu saya, ada lebih dari 10 Raja Ibel di tahap tubuh sejati, tetapi tidak ada yang berada di tahap tubuh sejati akhir. Raja Ibel yang memimpin berada di tahap tubuh sejati tengah. Tentunya tidak ada seorang pun di ras Ibel yang berada di tahap tubuh sejati akhir. Limuran menyela Yuanji dan bertanya lagi. Meskipun Limuran sudah mendengar tentang ini, ia tetap ingin memastikannya dengan saksama. Seharusnya tidak ada makhluk seperti itu di antara para Ibel di Provinsi Ibel, kata Yuanji. Para Ibel paling kuat di dunia kultivasi abadi Laut Cina Timur. Konon, ada banyak Ibel dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi di sana, yang mampu menyaingi manusia. Sedangkan di Provinsi Ibel, seorang kultivator Ibel hebat di tahap akhir tubuh sejati belum muncul selama ribuan tahun. Limuran mengangguk, merasa sedikit lega. Selama tidak ada kultivator Ibel tingkat akhir, dengan kekuatan dan keterampilan yang dimilikinya dan Periyun, perjalanan ini tidak akan terlalu berbahaya. Limuran menanyakan beberapa hal dengan hati-hati, dan akhirnya meninggalkan tempat ini bersama Periyun dan terbang ke tempat Raja Ibel Agung berada. Di tengah perjalanan, Limuran mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Periyun, sambil berkata, ini jimat yang kusempurnakan dan dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Jika perjalanan ke suku Ibel ini berjalan lancar, semuanya akan baik-baik saja. Jika kita mengalami masalah, kita berdua bisa menggunakan jimat ini untuk melarikan diri dan menghindari kepungan para kultivator Ibel. Periyun tersenyum tipis dan berkata, aku tidak menyangka adik muda Li begitu berhati-hati. Dia sudah merencanakan cara melarikan diri bahkan sebelum mencapai suku Ibel. Limuran mengabaikan nada bercanda dalam kata-kata Periyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, dunia kultivasi abadi memang fantastis dan mempesona, tetapi juga sangat berbahaya. Jika aku tidak begitu berhati-hati, aku khawatir aku tidak akan punya cukup nyawa untuk dikorbankan. Periyun tertegun dan berkata, sepertinya saudara muda Li telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan. Aku yakin dia punya banyak kisah menarik. Tidak seperti kami, yang hampir selalu berlatih dengan tekun di biara Sanxing, kehidupan kultivasi kami cukup membosankan. Limuran tersenyum pahit dan berkata, selama aku bisa mencapai kesuksesan besar dalam kultivasiku, aku lebih suka berlatih dengan damai selama ratusan tahun seperti kakak senior Yun. Aku tidak ingin berpetualang, berjaga sepanjang hari, dan menghadapi bahaya di setiap kesempatan. Perjalanan kultivasi kakak senior sangat mulus, yang membuatku sangat iri. Saat keduanya berbincang, mereka telah terbang ribuan mil jauhnya tanpa menyadarinya. Beberapa jam kemudian, keduanya terbang di atas hutan lebat. Sambil memandang sekeliling, mereka melihat hutan yang tinggi dan lebat itu hampir tak berujung, dengan banyak monster dari berbagai bentuk dan ukuran beterbangan di dalamnya. Hanya dengan sekilas indera ilahinya, Limuran menemukan bahwa di dalam hutan lebat di bawah kakinya, dalam radius hanya 100 mil, terdapat tak kurang dari 100 binatang Ibel, termasuk satu binatang Ibel tingkat 7 yang sangat tinggi. Kepadatan ini tak tertandingi oleh lembah Ibel manapun di prefektur manapun. Menurut Yuanji, klan Kuiniu aktif di hutan lebat ini. Dan Raja Ibel Agung dari klan Ibel di Yaozu adalah kepala klan Kuiniu, dan dia seharusnya berada di dekat sini, kata Periyun lembut. Sarang monster jauh lebih sulit ditemukan daripada gua kultivator manusia. Menemukan gua Raja Ibel Agung akan memakan waktu yang cukup lama. Lebih baik kita nyatakan saja tujuan kita dan undang dia keluar untuk menemui kita. Periyun mengerahkan energi sejatinya dan berkata, Guru Yun dan Guru Li dari kuil Sanxing datang untuk memberi penghormatan kepada Raja Ibel Agung. Mohon hadiri pertemuan dengan kami. Suara kalimat ini tidak keras, tetapi terpancar ke dalam hutan lebat yang radiusnya lebih dari 1000 mil bersama aliran energi sejati. Setiap monster di hutan dapat mendengar kalimat ini dengan jelas. Setelah sekian lama, tak ada jawaban. Periyun kembali menggunakan energi vitalnya untuk mengirimkan suara, kali ini lebih jauh, dengan gema yang menggema di hutan lebat. Keduanya menunggu beberapa saat, tetapi tetap tidak ada jawaban. Periyun sedikit mengernyit dan berkata, mungkinkah Raja Ibel Agung dan rekan-rekannya tidak ada di dekat sini? Kita harus terbang sedikit lebih jauh. Tunggu sebentar, kata Limuran, biarkan aku mencobanya juga. Saat Limuran berbicara, dia mengeluarkan jimat giok dari lengan bajunya, membisikkan sesuatu, lalu mengaktifkan jimat itu. Jimat ini benar-benar berubah menjadi cahaya hijau dan melesat ke dalam hutan lebat, dan menggemakan suara di hutan lebat, yang persis sama dengan apa yang baru saja dikatakan Periyun. Namun, cahaya hijau yang bertransformasi dari jimat giok itu terus-menerus menerobos hutan lebat dan menembus pepohonan yang menjulang tinggi. Setiap kali menembus pepohonan, ia akan menyebarkan kata-kata yang sama. Dalam waktu singkat, cahaya hijau telah menempuh jarak ratusan mil dan masih menyebar ke segala arah, tanpa ada tanda-tanda melemah. Periyun terkejut melihatnya dan bertanya, jimat macam apa ini? Sepertinya jimat transmisi suara, tapi berbeda dari jimat transmisi suara biasa. Jimat ini ternyata bisa mengirimkan kata-kata dari jarak yang sangat jauh.
Limuran tersenyum tipis. Ini persis metode yang diciptakan oleh senior Tianxuan, yang disebut Ordo Transmisi Suara 5 Elemen. Ordo ini dapat menggunakan atribut 5 elemen dari cahaya pelarian untuk mengirimkan suara ke tempat yang jauh. Selama vitalitas 5 elemen di sekitarnya tidak melemah, suara tersebut dapat ditransmisikan hingga jarak ribuan mil. Pri Yun menghela napas kagum dan bergumam, setelah mendalami seni jimat, aku telah menemukan metode yang sangat hebat. Ini cuma sepele, kata Limuran. Kalau bukan karena bisa dipakai sekarang, aku khawatir jimat ini tidak akan berguna. Suara itu terus menyebar ke hutan lebat di kejauhan, sementara Limuran dan Pri Yun diam-diam menunggu jawaban di langit. Tak lama kemudian, sebuah suara yang dalam, namun sangat keras tiba-tiba terdengar dari tengah hutan lebat sahabat Tao yang mana ini. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan magis seperti yang dimiliki Tao Tianxuan di masa lalu? Kemungkinan besar itu Raja Ibel Agung. Pri Yun terkejut sekaligus gembira. Metode adik Li benar-benar ampuh, dan Raja Ibel langsung mengenali asal-usulnya. Li Muran tercengang. Ia tidak menyangka monster ini bisa membuat penilaian yang begitu akurat. Sepertinya monster ini cukup akrab dengan Taoist Tianxuan. Saat suara Raja Ibel itu terdengar, cahaya hijau tiba-tiba melesat ke langit dari hutan lebat di kejauhan dan terbang menuju Li Muran dan yang lainnya. 1000 kaki di depan kedua pria itu, cahaya hijau itu memudar dan berubah menjadi seorang pria tua yang sangat kekar, tingginya sekitar 30 cm. Tubuh bagian atas pria ini setengah terbuka, memperlihatkan dagingnya. Di kepalanya, terdapat sepasang tanduk hijau sepanjang sekitar 30 cm, dan jelas sekali dia seorang kultivator Ibel. Dengan kekuatan gaib Ibel ini, dia pasti bisa menyembunyikan tanduk hijau di kepalanya, tetapi dia tidak melakukannya, tampaknya dia bermaksud untuk mengungkapkan identitasnya. Raja Ibel Agung berkata, jadi, kalian berdua adalah rekan Tao dari kuil Sanxing. Kalian benar-benar tamu langka. Aku heran kenapa kalian berdua mencariku, Niu. Perintah transmisi suara 5 elemen barusan sepertinya merupakan hasil karya Tao Tianxuan. Sepertinya Tao Tianxuan telah mewariskan kekuatan magis ini kepada keturunan kuil Sanxing. Rekan Daois Niu tampaknya sangat akrab dengan senior Tianxuan. Tanya Limuran penasaran. Raja Ibel Agung tertawa terbahak-bahak dan berkata, kurasa aku familiar dengan jurus itu. Aku pernah mempelajari beberapa jurus dari rekan Daois Tianxuan dan sangat terkesan dengan kemampuannya. Aku juga pernah melihat jurus transmisi suara 5 elemen ini sebelumnya. Jadi dia benar-benar pernah bertemu Taoist Tianxuan. Pikiran Limuran berpacu. Umumnya, para kultivator Ibel berkultivasi lebih lambat tetapi memiliki umur yang lebih panjang. Raja Ibel seperti ini, di tahap tengah tubuh sejati, hidup selama 4 atau 5.000 tahun bukanlah hal yang aneh, jadi tidak mengherankan jika dia pernah bertemu Taoist Tianxuan. Kebetulan sekali, kata Pri Yun sambil tersenyum, saudara muda Li di kuil ini adalah satu-satunya keturunan Grandmaster Tianxuan. Benarkah? Raja Ibel Agung langsung menatap Limuran dengan rasa ingin tahu yang besar. Meskipun kultivasinya tidak rendah, kekuatan spiritualnya biasa saja. Setelah pengamatan ini, ia tidak melihat sesuatu yang istimewa pada Limuran. Haha, karena kalian keturunan Tianxuan, kalian adalah tamu terhormat. Silakan undang kedua sahabat Tao itu ke aula klan kita untuk mengobrol. Aku juga akan memberitahu beberapa Raja Ibel lain di sekitar sini untuk datang dan bergabung dengan kita. Raja Ibel Agung itu mengundang dengan hangat. Pri Yun berkata, sebaiknya begitu. Kita punya hal penting yang harus dibicarakan dengan rekan Taoist Niu dan Raja Ibel lainnya, jadi semakin banyak Raja Ibel yang bisa kita temui, semakin baik. Masalah ini diinstruksikan secara pribadi oleh Tetua Agung kita, Master Sugu. Beliau berkata. Pri Yun hendak menjelaskan tujuannya ketika Raja Ibel Agung memotongnya dengan lambaian tangan. Ia berkata, karena ini masalah besar, aku, Niu, tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Lebih baik kau menunggu sampai semua Raja Ibel datang, baru kau bisa menjelaskan alasannya secara detail. Pri Yun sedikit tertegun dan harus menganggukkan kepalanya, tidak menyebutkannya untuk saat ini. Limuran dan Pri Yun mengikuti Raja Ibel Agung dan terbang ke kedalaman hutan lebat. Tak lama kemudian, mereka tiba di aula utama suku Kuiniu. Aula ini sebenarnya dibangun di atas gua alam yang sangat besar. Meskipun tidak terlihat mewah, aula ini sungguh megah. Adapun perabotan di aula, semuanya sederhana dan kasar, hanya ada meja dan kursi batu besar dan hampir tidak ada dekorasi, membuat aula tampak sangat kosong. Monster tingkat rendah tidak bisa berubah wujud menjadi manusia, dan monster tingkat tinggi yang telah berubah wujud bahkan bisa menjadi raja monster, jadi mustahil bagi mereka untuk menyajikan teh atau air. Karena itu, Limuran dan Pri Yun tidak menyangka akan diperlakukan dengan sopan. Tanpa diduga, setelah keduanya duduk, Raja Ibel Agung bertepuk tangan, dan kemudian beberapa gadis manusia berjalan keluar dari aula dalam, memegang kendi anggur di tangan mereka.
Ketika Limuran dan kedua orang lainnya melihat gadis-gadis ini, mereka tertegun sejenak dan gadis-gadis ini bahkan lebih terkejut lagi ketika mereka melihat Limuran dan kedua orang lainnya benar-benar duduk di sana. Benar-benar ada manusia di sini? Tanya Pri Yun penasaran. Raja Ibel Agung terkekeh dan berkata, Ibel muda seperti kami tidak terlalu cerdas, jadi kami tidak cocok untuk melayani tamu atau mengelola gua. Karena itu, aku, Niu, telah menyewa beberapa budak fana untuk membantuku menjamu tamu dan mengelola gua. Ini cukup praktis. Selain Niu, Raja Ibel lainnya juga memiliki beberapa budak fana. Terkadang, mereka bahkan mengajari beberapa dari mereka teknik kultivasi sederhana. Dengan sedikit kekuatan magis, mengelola gua menjadi lebih mudah. Haha, kultivator manusia bisa menjinakkan Ibel tingkat rendah sebagai hewan peliharaan spiritual. Sebagai kultivator Ibel di tahap tubuh sejati, bukan masalah besar bagiku untuk memperbudak beberapa manusia biasa. Lagi pula, aku tidak pernah menyusahkan mereka. Aku memberi mereka makanan dan tempat tinggal yang baik, dan mereka tidak perlu bekerja terlalu keras. Mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih mudah dan nyaman daripada manusia biasa di dunia luar. Hanya saja, manusia-manusia ini telah tinggal di sini selama beberapa generasi, dan hanya pernah melihat binatang Ibel, belum pernah melihat manusia lain. Karena itu, mereka diajari sejak kecil bahwa Ibel adalah tuan dan manusia adalah pelayan. Mereka sedikit terkejut ketika melihat kedua Taois itu setara dengan Niu. Jadi begitulah, Limuran sedikit mengernyit. Dibandingkan dengan manusia biasa yang bekerja keras di dunia luar, para pelayan ini tidak memiliki kekhawatiran tentang hidup, tetapi mereka tidak tahu seperti apa ras manusia yang sebenarnya. Apakah ini kebahagiaan atau kesedihan? Sulit untuk didefinisikan. Pri Yun juga sedikit mengernyit, tetapi ia tak bisa berkata banyak. Lagi pula, cara para kultivator manusia membasmi monster dan menjinakkan makhluk roh jauh lebih brutal daripada cara Raja Ibel Agung. Raja Ibel Agung mengalihkan pembicaraan dan berkata, ras Ibel tidak memiliki beragam teh spiritual yang sering diminum oleh para kultivator manusia, tetapi mereka memiliki beberapa keistimewaan unik. Guci-guci anggur spiritual ini diseduh sendiri oleh Niu. Saya ingin mengundang kalian berdua, sesama Taois, untuk mencicipinya. Selagi mereka berbincang, gadis-gadis itu berjalan mendekati Limuran dan Pri Yun, menaruh mangkuk giok besar berdiameter sekitar 1 kaki di atas meja, dan menuangkan setengah mangkuk anggur spiritual dari toples itu. Tiba-tiba bau alkohol memenuhi seluruh aula. Anggur spiritual yang kuat. Limuran mengerutkan kening. Aroma anggur ini agak pedas dan menyengat, sangat berbeda dari anggur lembut yang diseduh oleh para pembudidaya manusia. Pri Yun mengerutkan kening lebih dalam. Ia berkata dengan tenang, aku tidak bisa menahan minuman kerasku, jadi tidak perlu minum anggur roh mulia. Raja Ibel Agung tidak memaksanya. Ia berkata kepada Limuran, tidak apa-apa jika Pri Yun tidak suka anggur berkualitas, tapi mengapa kau tidak mencobanya, rekan Taois Li? Saat itu, Taois Tianxuan memuji anggur spiritual yang diseduh oleh Niu. Volume 1 4 Orang Bijak Kuang Lu Bab 570 Anggur Beracun. Bahkan senior Tianxuan pun memujinya, jadi pasti ada sesuatu yang unik. Limuran tersenyum tipis, dan cahaya hitam samar melintas di pupil matanya. Ia menatap mangkuk giok dan arak di depannya dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia mengambil mangkuk batu giok dan hendak meminumnya ketika tiba-tiba gadis fana yang menuangkan anggur itu berteriak, jangan meminumnya, itu beracun. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di aula tiba-tiba menjadi sangat tegang. Pri Yun langsung berdiri. Ekspresinya yang tadinya agak dingin kini semakin dingin. Kakak Niu benar-benar mentraktir kita anggur beracun. Apa maksudnya ini? Tanya Pri Yun. Raja Ibel Agung tertegun dan menggelengkan kepalanya berulang kali ini bukan anggur beracun. Pri Yun, kalau kau tidak percaya, Niu akan minum semangkuk dulu. Sambil berbicara, Raja Ibel Agung mengambil semangkuk anggur spiritual di depannya dan meminumnya sekaligus. Pri Yun masih ragu. Ia berkata, Taois Niu bisa minum penawarnya dulu, jadi dia tidak akan takut dengan anggur beracun itu. Raja Ibel Agung juga menunjukkan kemarahan di wajahnya. Ia tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi menjawab dengan dingin karena Pri Yun tidak mempercayai Niu, tolong singkirkan anggur spiritualnya. Tunggu sebentar, kata Limuran sambil tersenyum, aku juga berpikir anggur ini tidak beracun. Ia menoleh ke gadis fana itu dan bertanya, mengapa gadis ini mengatakan ini anggur beracun? Gadis fana itu dengan berani berkata, aku punya saudara laki-laki yang diam-diam minum anggur ini. Setelah sekali teguk, seluruh tubuhnya memerah dan ia merasa seperti terbakar. Ia menderita siksaan yang tak tertahankan selama 3 hari sebelum akhirnya meninggal. Kemudian, Raja Ibel Banteng memberitahu kami secara langsung bahwa ini adalah anggur Ibel, hanya untuk diminum Ibel, bukan manusia. Ia melarang kami meminumnya diam-diam. Tuan ini juga manusia, jadi kalian sama sekali tidak boleh minum anggur beracun ini.
Begitu, Limuran tersenyum dan bertanya, kau adalah pelayan Raja Ibel Banteng. Kau benar-benar mengungkap rencananya untuk meracuni anggur di hadapannya. Apa kau tidak takut dia akan menghukummu? Gadis fana itu berkata, aku manusia, dan kau juga manusia. Kita dari ras yang sama. Bagaimana mungkin aku melihatmu minum anggur beracun dan mati tanpa menyelamatkanmu? Aku tak peduli dengan bahaya yang mungkin timbul setelahnya. Adalah ide yang bagus untuk tidak berdiam diri dan melihat seseorang meninggal. Limuran merasa terharu dan cukup bersyukur. Baru pertama kali itu dia bertemu dengan gadis fana ini, namun dia bersedia mengambil risiko untuk memberinya nasihat, justru karena persahabatan mereka. Limuran mengangguk dan berkata dengan serius, anggur ini tidak beracun. Raja Ibel Banteng mengatakan ini karena dia takut kau akan mencurinya lagi dan menanggung akibatnya. Namun, anggur ini tidak cocok untuk orang biasa. Anggur ini memiliki karakter yang kuat, dan hanya mereka yang bertubuh sangat kuat yang dapat meminumnya dalam jumlah banyak. Sambil berbicara, Limuran mengambil mangkuk batu giok dan meneguk anggur spiritual dalam-dalam. Tiba-tiba, rasa terbakar menjalar langsung dari mulut dan lidah ke perut. Energi sejati dalam dantian juga terpengaruh oleh aroma alkohol yang kuat dan tiba-tiba melonjak, membuat napas yang dipancarkan Limuran tiba-tiba menjadi sangat kuat. Namun, Limuran hanya berlatih sedikit dan berhasil menekan fluktuasi energi vital ini secara paksa. Pada saat yang sama, ia merasakan kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul dari anggota tubuh dan tulangnya, menembus seluruh tubuhnya. Anggur ini benar-benar enak, puji Limuran lantang, mengonsumsi anggur ini secara teratur akan sangat membantu proses penyempurnaan tubuh. Haha, puji Raja Ibel Agung dengan lantang, rekan Taois Li memang pantas menjadi keturunan Tianxuan. Tepat sekali, anggur ini disebut Dewa Kekuatan. Minum satu mangkuk akan memberimu tambahan kekuatan 10.000 pon. Ras IBL-ku didasarkan pada latihan fisik, jadi anggur ini sangat cocok untukmu. Raja Ibel Agung sangat senang melihat Limuran memahami anggur ini. Ia berkata, anggur ini sangat mahal untuk disuling dan sangat berharga. Anggur ini juga merupakan anggur premium yang telah disimpan selama 1000 tahun. Awalnya aku enggan minum terlalu banyak, tetapi sekarang setelah bertemu dengan orang yang sejiwa seperti rekan Daois Li, rasanya lebih baik aku meminumnya semua. Periyun, karena kau tidak suka anggur ini, mengapa tidak memberikannya kepada rekan Daois Li agar tidak terbuang sia-sia? Periyun agak malu. Ia berkata, jadi anggur ini tidak beracun. Saya salah paham, saudara Taois Niu. Mohon maafkan saya. Raja Ibel Agung mendengus dingin dan berkata, Periyun, minumlah semangkuk anggur spiritual ini, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Periyun sedikit mengernyit, terjebak dalam dilema. Limuran berkata sambil tersenyum, kakak senior Yun tidak bisa menahan minuman kerasnya, jadi izinkan aku minum anggur ini dan meminta maaf kepada rekan Daois Niu atas namanya. Sambil berbicara, Limuran mengambil mangkuk batu giok di depan Periyun dan meminum semuanya sekaligus. Terima kasih, adik muda, karena telah membantuku, kata Periyun kepada Limuran dengan penuh rasa terima kasih. Seru Raja Ibel Agung, aku tak pernah menyangka toleransi alkohol rekan Daois Li begitu luar biasa. Bahkan anggota klan kita yang lebih muda yang telah mencapai tingkat kultivasi ke-9 pun tak akan berani menghabiskan semangkuk penuh anggur roh dalam sekali teguk. Saya tidak suka minum anggur spiritual biasa terlalu banyak, tapi anggur berkualitas tinggi yang diseduh oleh saudara Niu itu langka, jadi tentu saja saya tidak ingin melewatkannya, kata Limuran, lalu meneguk anggur di hadapannya dalam sekali teguk. Bagus sekali, puji Raja Ibel Agung berulang kali, lalu minum semangkuk lagi bersama Limuran. Kemari lagi, Raja Ibel mabuk dan tidak menyukai anggur. Ia memerintahkan para gadis fana untuk terus menuangkan anggur. Limuran tiba-tiba berkata, saya punya permintaan lain yang tidak diinginkan, dan saya harap rekan Daois Niu dapat menyetujuinya. Rekan Taois Li, tolong bicara terus terang. Raja Ibel Agung tercengang. Limuran menunjuk gadis fana di sampingnya dan berkata, nasihat gadis ini kepadaku memang baik. Namun, dia telah mengkhianati rekan Daois Niu dan mungkin akan sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di sini di masa depan. Aku harap rekan Daois Niu dapat menyerahkan gadis ini kepadaku. Aku bersedia membayar sejumlah besar batu roh untuk menebusnya dan membawanya pergi. Raja Ibel Agung tersenyum tipis dan berkata, saya khawatir ini tidak pantas. Jika saya meminta rekan Daois Li untuk melepaskan binatang roh itu dan membebaskannya, saya khawatir rekan Daois Li tidak akan mudah menyetujuinya. Itu sedikit berbeda, kata Limuran. Aku telah menghabiskan banyak tenaga dan harta untuk mengolah binatang rohku, jadi wajar saja aku enggan melepaskannya begitu saja. Wanita ini, di sisi lain, hanyalah manusia biasa. Rekan Daois Niu sama sekali tidak membutuhkannya sebagai pelayan. Lagi pula, aku bersedia memberikan harta yang sangat berharga sebagai gantinya.
Raja Ibel Agung mengangguk. Apa yang dikatakan rekan Daois Li masuk akal. Namun, aku, Niu, tidak kekurangan batu roh dan barang-barang lainnya. Jadi, karena kita sedang bersenang-senang, tidak perlu merusak kesenangan kita. Rekan Daois Li, kalau kau bisa minum 3 mangkuk anggur roh lagi sekaligus, aku akan membiarkanmu membawa gadis ini pergi. Itu tidak akan berhasil, kata Peri Yun buru-buru. Anggur ini begitu kuat sehingga bahkan Raja Ibel biasa pun tidak akan berani minum terlalu banyak terus-menerus. Lagi pula, adik muda Li hanyalah seorang kultivator manusia, bagaimana mungkin dia bisa minum begitu banyak minuman keras. Gadis fana itu pun menasihati, Tuanku, aku tak perlu mengambil risiko sebesar itu. Aku bodoh dan bicara omong kosong. Bahkan jika aku dihukum, itu sudah sepantasnya. Limuran melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum tidak apa-apa. Sayang sekali kalau melewatkan anggur sebagus ini. Aku harus minum sebanyak mungkin. Sambil berbicara, Limuran mengambil mangkuk batu giok dan meminum semuanya sekaligus. Setelah meminum semangkuk minuman keras ini, kulit Limuran memerah seluruhnya, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya, tampak sangat ganas. Peri Yun sangat khawatir, tetapi Limuran mengambil semangkuk anggur spiritual lainnya dan meminumnya sekaligus. Setelah meminum semangkuk ini, kulit Limuran terasa seperti terbakar, diselimuti lapisan cahaya merah, hampir mengeluarkan darah. Dan setiap kali ia menarik napas, sejumlah besar energi sejati melonjak keluar bersama aroma alkohol yang kuat, seolah-olah energi sejatinya tak terkendali. Anggur yang baik mata Limuran merah dan dia sangat mabuk. Luar biasa, puji Raja Ibel Agung lagi. Toleransi alkohol rekan Daois Li jauh melampaui Taois Tianxuan. Dulu, Taois Tianxuan hanya bisa minum 1 mangkuk anggur spiritual, tetapi rekan Daois Li bisa minum 4 mangkuk sekaligus. Adik Li, kau tidak boleh minum lagi. Peri Yun tak kuasa menahan rasa khawatirnya saat melihat ekspresi bingung Limuran. Hanya tersisa 1 mangkuk, bagaimana mungkin aku merusak kesenangannya? Limuran tampak mabuk. Ia mengabaikan nasihat Peri Yun dan mengambil semangkuk anggur roh lagi, lalu meneguknya dalam sekali teguk. Setelah meminum anggur ini, Limuran merasakan seluruh tubuhnya terbakar dan kulitnya hampir pecah-pecah. Kemudian, pada saat itu, lapisan cahaya kemasan samar tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya, dan darah kemasan istimewa mengalir di tubuhnya, dan dalam sekejap mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Sesosok hantu kilin emas muncul dari tubuh Limuran. Cahaya darah di sekujur tubuhnya langsung meredup, dan rasa mabuk yang kuat di matanya pun lenyap seketika, dan ia menjadi sangat sadar. Haha, anggur yang enak sekali. Limuran tertawa terbahak-bahak. Ia menarik kembali hantu kilin, dan seluruh tubuhnya kembali normal, seolah-olah ia belum pernah minum anggur spiritual. Namun, di dalam dantiannya, terdapat gumpalan alkohol padat yang terbungkus darah kilin. Awan alkohol ini mengandung esensi langit dan bumi yang sangat murni. Limuran perlahan menyerapnya. Setiap tetes yang diserapnya akan menghasilkan kekuatan luar biasa dalam tubuhnya. Peri Yun dan yang lainnya terkejut. Bahkan Raja Ibel Agung pun terkejut dan berseru, rekan Taois Li, garis keturunan kilin, ternyata memiliki garis keturunan kilin yang sangat murni. Pantas saja dia bisa minum anggur ini dengan bebas. Limuran tersenyum dan berkata, Raja Ibel dari ras Ibel dapat mempraktikkan beberapa keterampilan kultivator manusia dan juga dapat memurnikan harta karun serta membentuk formasi. Kultivator manusia seperti kita secara alami dapat mencoba mengembangkan garis keturunan Ibel dan belajar dari kekuatan satu sama lain. Garis keturunan yang dikembangkan oleh rekan Daois Li bukan sembarang garis keturunan Ibel biasa, melainkan garis keturunan kilin, yang sangat penting. Ini sangat langka. Raja Ibel Agung mengangguk berulang kali. Niu mengagumiku karena selalu menepati janji. Karena rekan Daois Li minum 3 mangkuk anggur roh berturut-turut, gadis ini milik rekan Daois Li. Terima kasih, rekan Taois, kata Limuran sambil menundukkan kepala sebagai ucapan terima kasih. Ia kemudian bertanya kepada gadis fana itu, apakah kau bersedia mengikutiku, meninggalkan ras Ibel dan pergi ke tempat tinggal umat manusia? Tentu saja, terima kasih banyak, Tuan. Gadis itu sangat gembira dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saat itu, terdengar suara keras dari luar aula saudara Niu, ini salahmu. Aku, sudah berkali-kali meminta saudara Niu untuk menukar budak cantik ini, tetapi kau selalu menolak. Sekarang kau menyerahkan budak ini kepada orang lain. Ini sungguh tidak adil. Ternyata dia adalah rekan Daois Si dari klan Ular Teng. Raja Ibel Agung tersenyum tipis, berdiri, lalu keluar dari aula bersama Limuran dan yang lainnya untuk menyambutnya. Di luar aula utama, seorang pria parubaya yang cukup tampan dengan wajah seputih giok melayang di udara sambil tersenyum. Aura yang terpancar darinya sangat kuat, dan ia juga seorang Raja Ibel di tahap tengah tubuh aslinya. Di samping pria parubaya itu,
berdiri seorang wanita berbaju hijau yang tampak berusia awal 20-an. Ketika Limuran melihat wanita ini, ia tak kuasa menahan diri untuk sedikit tertegun. Oh, itu dia. Hati Limuran tergerak. Perempuan berbaju hijau ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, hanya pada tahap awal Dharmakaya, tetapi aura yang dipancarkannya cukup aneh. Ia adalah setengah Ibel yang lahir dari penyatuan manusia dan Ibel. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ia pernah melihat perempuan ini di gerbang Futu dan menyelamatkannya dari gerbang Futu. Wanita berpakaian hijau itu tertegun saat melihat Limuren, lalu dia melangkah maju dengan penuh sukacita dan membungkuk. Salam, dermawan, kata wanita berbaju hijau itu, terima kasih telah menyelamatkanku saat itu, kalau tidak, aku pasti akan dipenjara, sungguh tak terbayangkan. Dermawanku, ada apa? Pria parubaya berwajah pucat itu tertegun. Saat melihat Peri Yun, ia langsung terpesona oleh kecantikannya. Awalnya ia berdiri terpaku di udara, tetapi saat itu, perilaku aneh wanita berbaju hijau di sampingnya kembali mengejutkannya. Wanita berbaju hijau itu berkata kepada pria parubaya itu, "Ayah, senior ini adalah majikan yang menyelamatkan putri saya dari penjara. Saat itu, putri saya nakal dan tidak menaati perintah ayah saya. Dia melarikan diri dari negara Ibel dan berkelana. Siapa sangka dia akan ditangkap pencuri dan dipenjara. Jika bukan karena bantuan Anda, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa bertemu ayah saya lagi. Kenapa kau tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya?" Pria parubaya itu mengerutkan kening. Perempuan berbaju hijau itu berkata, "Karena aku sudah lolos dari bahaya, aku tak berani membicarakan masalah ini lagi, nanti ayahku akan marah. Kalau dia tahu, dia pasti akan murka dan mungkin akan membalas dendam pada pencuri itu, menyebabkan banyak pertumpahan darah tanpa alasan. Itulah sebabnya aku merahasiakannya." Pria parubaya itu mendengus dingin dan mengangguk. Mereka benar-benar menyinggung putriku tercinta. Mereka pantas dihukum mati. Sebagai seorang ayah, aku harus meminta pertanggungjawaban para pencuri itu. Siapa mereka? Aku tidak begitu yakin tentang ini. Wanita berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya. Raja Ibel Agung dari klan Kuiniu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sungguh kebetulan. Aku tak menyangka rekan Daois Li benar-benar menyelamatkan putri kesayangan saudara Si. Sungguh takdir, saudara Si. Perkenalkan dua rekan Daois Peri Yun dan rekan Daois Li. Keduanya adalah tetua dari Kuil Sanxing. Terutama rekan Daois Li. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, ia adalah keturunan Taois Tianxuan." Pria parubaya yang merupakan pewaris Tianxuan terkejut dan menatap Limuran dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. "Salam, rekan Taois Si." Limuran dan Peri Yun keduanya membungkuk sopan. Raja Ibel membalas salam satu persatu dan berkata, "Jadi, kau Peri Yun. Orang-orang Middle Earth selalu dikenal sebagai Ling Selatan dan Yun Utara di dunia kultivasi abadi. Melihatmu hari ini, aku bisa melihat bahwa reputasimu memang pantas. Rekan Daois Li adalah penyelamat putri saya. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas namanya. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Rekan Taois Si, Anda terlalu sopan. Itu hanya bantuan kecil bagi saya saat itu," kata Limuran sambil tersenyum tipis. Raja Ibel berkata kepada Raja Ibel Agung, "Jika saudara Niu ingin memberikan pelayannya kepada kultivator lain, aku tidak akan mengalah dan akan meminta beberapa lagi kepada saudara Niu. Namun, karena rekan Daois Li lah yang telah berjasa pada putriku, aku tidak akan melanjutkan masalah ini." Raja Ibel Agung tertawa dan berkata, "Haha, rekan Daois Li minum 3 mangkuk Li Sen berturut-turut sebelum aku, Niu, menyerahkan pelayanku. Saudara Si, apakah kau mau mencobanya juga?" Raja Ibel terkejut. Apa? Rekan Daois Li adalah seorang kultivator manusia, tapi dia berhasil minum 3 mangkuk minuman keras terkuat ras Ibel berturut-turut. Bahkan jika aku minum 3 mangkuk, aku takut aku akan mabuk dan mulai bicara omong kosong. Raja Ibel Agung mengundang semua orang ke aula utama untuk mengobrol perlahan, dan secara bertahap mulai berbicara tentang asal-usul wanita berpakaian hijau. Gadis ini bernama Qingqing, putri Raja Ibel Si dan seorang wanita manusia. Ibu Qingqing awalnya adalah seorang gadis biasa, tetapi karena kecantikannya, ia ditaksir oleh Raja Ibel Si yang romantis, yang kemudian mengangkatnya sebagai selir dan membimbingnya berlatih spiritual. Meskipun pelayan ini baru mencapai tahap kultivasi pengembaraan ilahi, ia tiba-tiba hamil dengan anak Raja Ibel Si. Bagi seseorang yang berada di tahap pengembaraan ilahi, mengandung setengah Ibel adalah kemalangan besar, membutuhkan penderitaan yang luar biasa. Ibu Qingqing menanggung 36 bulan kehamilan, dan Raja Ibel Si bekerja keras tanpa lelah siang dan malam. Untungnya, Qingqing cukup beruntung untuk lahir dengan selamat, tetapi ibunya meninggal pada hari persalinan. Manusia setengah Ibel sangat langka. Pertama, perkawinan campur antara Ibel dan manusia jarang terjadi. Kedua,
Peluang seorang setengah Ibel untuk hamil sangat kecil, dan mereka juga menghadapi banyak cobaan dan kesengsaraan. Di seluruh negara Ibel, si Qingqing kemungkinan besar adalah satu-satunya manusia setengah Ibel. Jiwa Ibel itu tiba-tiba berkata kepada Limuran, setengah Ibel ini, setelah selamat dari segala macam bencana, berbeda dari setengah Ibel lainnya. Darah setengah Ibel di dalam tubuhnya sangat berharga. Itu adalah obat terbaik untuk menghubungkan keterampilan dan kekuatan magis manusia dan Ibel. Jika kau ingin terus mengembangkan garis keturunan Qilin, sebaiknya kau mendapatkan darah setengah Ibel. Jika tidak, akan sulit untuk mengembangkan garis keturunan ini ke tingkat yang sangat tinggi. Terima kasih atas pengingatnya, senior, Limuran mengangguk diam-diam. Sementara semua orang mengobrol, Raja Ibel dari suku Ibel lainnya juga datang ke sini satu demi satu. Raja Ibel Naga dari klan Naga Bertanduk, Perihu dari klan Rubah Giok, Raja Ibel Api dari klan Harimau Api, Raja Ibel Yuan dari klan Kera Hitam, serta Raja Ibel Yin dan Peri Feng dari klan Burung, tiba satu demi satu. Dalam satu hari, 8 Raja Ibel dalam tahap tubuh sejati berkumpul di sini, dan beberapa Raja Ibel lainnya tidak dapat datang karena berbagai alasan. Limuran dan Peri Yun dengan sopan menemui Raja Ibel ini satu persatu. Taois Tianxuan pernah berkelana ke suku Ibel untuk beberapa waktu. Separuh dari 8 Raja Ibel di sana pernah berhubungan dengan Taois Tianxuan. Setelah mereka mendengar bahwa Limuran adalah keturunan Tianxuan, mereka pun memandangnya dengan pandangan berbeda. Semua orang menunggu setengah hari, tetapi tidak ada lagi Raja Ibel yang datang. Semua yang seharusnya datang sudah datang. Apa sebenarnya tujuan kalian berdua, teman Tao, ke sini? Tolong beritahu aku langsung, kata Raja Ibel Agung. Peri Yun mengangguk, berdiri, dan berkata dengan lantang, rekan-rekan Taois, masalah ini berkaitan dengan konfrontasi terkini antara kekuatan benar dan kekuatan Ibel di dunia kultivasi dataran tengah. Saya yakin kalian semua kurang lebih telah mendengar bahwa kekuatan Ibel telah bertindak aneh selama 100 tahun terakhir, dan siap untuk melawan kekuatan benar. Setelah penyelidikan yang saksama, kekuatan benar saya akhirnya menemukan rencana mengejutkan kekuatan Ibel. Saya memiliki jimat transmisi suara di tangan saya, peninggalan tetua agung kami, Master Sugu. Setelah mendengarkan cerita saudara Sugu tentang apa yang terjadi, kalian akan tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh kekuatan Ibel. Saat Peri Yun berbicara, dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan segera mengaktifkannya. Nada transmisi suara berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual dan menghilang di aula. Pada saat yang sama, suara seorang lelaki tua terdengar di aula. Itu adalah suara Master Sugu. Master Sugu secara singkat menjelaskan niat kekuatan Ibel untuk mendirikan formasi Agung Tongtian, dan menyatakan bahwa kekuatan benar akan bersatu untuk menghancurkan rencana jahat tersebut. Master Sugu juga meminta klan Ibel untuk membantu sekte benar menghadapi kekuatan Ibel. Setelah mendengar ini, semua Raja Ibel terkejut. Aku tak pernah menyangka pasukan Ibel punya rencana sebesar ini, kata Perihu kaget. Kita, ras Ibel, tak bisa tinggal diam. Menurutku, kita harus mengirim pasukan besar untuk bergabung dalam perang antara kebaikan dan kejahatan. Ya, kita harus bertindak, kata Raja Ibel Naga dari klan Ceratopsian. Limuran merasa lega. Peri Yun baru saja menjelaskan seluruh cerita ketika dua Raja Ibel langsung menyatakan dukungan mereka. Tampaknya perjalanan itu berjalan cukup lancar. Ia berkata kepada Raja Ibel Si, rekan Taois Si mungkin tidak tahu bahwa pencuri yang memenjarakan 1000 koin emas itu adalah Sekte Futu, sebuah sekte menengah yang berafiliasi dengan Sekte Surga Ibel. Dalam perang besar antara kebaikan dan kejahatan ini, baik untuk kepentingan publik maupun pribadi, rekan Taois Si tidak akan tinggal diam, kan? Mendengar ini, Raja Ibel Si mengangguk dan berkata dengan getir, baiklah, mari kita lakukan apa yang dikatakan rekan Daois Li. Aku juga setuju untuk mengirim pasukan. Dari 8 Raja Ibel, 3 di antaranya langsung menyatakan dukungan untuk mengirimkan pasukan. Selama mereka bisa meyakinkan 2 Raja Ibel lagi, mereka akan mendapatkan mayoritas dan misi akan tercapai. Pada saat ini, Raja Ibel Api mengerutkan kening dan berkata, jangan khawatir, saudara-saudara Ibel. Pada dasarnya, ini adalah perang saudara antara kebaikan dan kejahatan umat manusia. Kita, Ibel dan manusia, memiliki perjanjian sejak zaman kuno untuk tidak saling mengganggu. Mungkin tidak pantas bagi kita, para Ibel, untuk terlibat dalam perang besar antara kebaikan dan kejahatan ini. Rekan Taois Yan benar sekali, Raja Ibel Yuan menimpali. Sejujurnya, belum lama ini, seorang tetua dari Sekte Ibel datang untuk membujuk saya agar mengirim pasukan melawan Sekte yang saleh. Saya menolak saat itu, dengan alasan bahwa ras Ibel tidak layak untuk berpartisipasi dalam perang saudara manusia. Jika kita setuju untuk mengirim pasukan untuk membantu pasukan yang saleh sekarang, kita akan secara terbuka menghadapi pasukan Ibel. Lagi pula, kekuatan keseluruhan ras Ibel Middle Earth kita terbatas.
Jika 5 sekte Ibel utama bersatu untuk menghadapi kita, saya khawatir kita akan musnah. Limuran menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, masalah ini bukan sekadar pertikaian internal di antara para kultivator manusia. Ini juga berkaitan erat dengan jutaan kultivator Ibel dari ras Ibel. Jika pasukan Ibel benar-benar mengaktifkan arai besar Tongtian dan memasukkan sejumlah besar energi Ibel sejati ke dunia ini, maka bukan hanya nyawa sebagian besar manusia yang akan terancam, tetapi monster Ibel tingkat rendah juga akan musnah. Hanya sedikit orang beruntung yang bisa dirasuki Ibel dan menjadi monster Ibel. Ras Ibel mengirim pasukan untuk membantu pasukan yang saleh demi melindungi nyawa sebagian besar kultivator Ibel tingkat rendah. Bagaimana mereka bisa terhindar dari masalah ini? Raja Ibel Api berkata dengan tenang, seperti kata pepatah, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jika hal seperti ini benar-benar terjadi, para kultivator Ibel tingkat rendah itu hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Rasa sakit yang disebabkan oleh pergeseran energi vital langit dan bumi ini hanya sementara. Meskipun banyak nyawa akan musnah dalam jangka pendek, seiring waktu, ras Ibel kita akan berevolusi secara bertahap menjadi binatang Ibel, dan kita akan dapat bereproduksi dan berkembang biak kembali. Sedangkan untuk umat manusia, meskipun populasinya akan menurun drastis dalam jangka pendek, seiring waktu, kita perlahan-lahan akan berubah menjadi Ibel dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Raja Ibel Yuan berkata, kau benar. Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Dulu, dunia ini adalah alam bawah dengan energi Ibel yang relatif padat. Sebagian besar dihuni oleh para kultivator dan Ibel. Namun, para kultivator dari dunia spiritual menyerbu dalam jumlah besar, membawa energi spiritual yang melimpah ke alam bawah. Banyak Ibel dan monster musnah dalam invasi itu. Tapi bukankah dunia ini sama sekarang? Dunia ini masih penuh dengan makhluk hidup dan makmur. Melihat betapa sulitnya meyakinkan Raja Ibel Api dan Raja Ibel Yuan, Limuran mengalihkan perhatiannya kepada Raja Ibel lainnya. Aku ingin tahu apakah rekan Daois Yin dan Peri Feng dari klan burung Ibel setuju untuk mengirim pasukan. Raja Ibel Yin dan Peri Feng dari klan Ibel burung saling berpandangan dan berkata, kami memiliki kekhawatiran yang sama. Di satu sisi, kami tidak ingin kekuatan Ibel benar-benar menjungkir-balikkan dunia ini, dan di sisi lain, kami enggan terlibat dalam konflik antar manusia. Biarkan Saudara Niu yang memutuskan. Saudara Niu adalah Raja Ibel Agung yang kita semua pilih, dan dia sangat dihormati. Selama Saudara Niu membuat keputusan, kami akan mengikutinya. Setelah dua Raja Ibel dari klan burung Ibel mengungkapkan pendapat mereka, perhatian semua orang terfokus pada Raja Ibel besar dari klan Kui Niu. Limuran merasa lega. Dilihat dari cara Raja Ibel Agung memperlakukan para budak fana di sekitarnya, ia bukanlah orang yang kejam dan haus darah. Sebaliknya, ia memiliki sifat yang baik hati dan tidak ingin melihat penderitaan semua makhluk hidup. Kemungkinan besar ia akan setuju untuk mengirim pasukan untuk membantu dan bersama-sama menghancurkan kekuatan jahat. Raja Ibel Agung merenung sejenak, lalu menghela napas dalam-dalam dan berkata, rekan Taois Li, Peri Yun, kumohon kembalilah. Kami, ras Ibel, tidak mampu ikut campur dalam masalah ini. Aku, Niu, hanya bisa meminta maaf karena telah menyebabkan kalian berdua mengalami perjalanan yang sia-sia. Limuran tertegun dan menasihati, mengapa rekan Daois Niu membuat keputusan seperti itu. Bahkan seorang hamba manusia biasa di samping rekan Daois Niu tahu bahwa ia tidak bisa berdiam diri dan melihat seseorang mati demi kepentingan bangsanya sendiri. Sekarang, bukan hanya umat manusia, tetapi juga jutaan Ibel tingkat rendah juga terancam. Sebagai kepala klan, rekan Daois Niu, bagaimana mungkin ia tinggal diam? Raja Ibel Agung melambaikan tangannya dan berkata, aku sudah memutuskan, rekan-rekan Taois, jadi tidak perlu berkata apa-apa lagi. Mendengar ini, Raja Ibel Si mengangguk dan berkata, rekan-rekan klan Ibelku telah lama membentuk aliansi untuk maju dan mundur bersama. Karena Saudara Niu telah memutuskan untuk tidak mengirim pasukan, aku juga tidak akan bertindak gegabah. Raja Ibel lainnya juga mengangguk sedikit, menyatakan rasa hormat mereka terhadap keputusan Raja Ibel Si. Peri Yun sedikit mengernyit dan hendak memberikan beberapa nasihat lagi ketika Limuran menghentikannya dengan transmisi suara. Kakak senior Yun, jangan buang-buang kata. Mereka adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Mereka cerdik dan penuh perhitungan, dan sama sekali tidak kalah dengan kultivator manusia setingkat mereka. Karena mereka telah membuat keputusan ini tidak dapat diubah hanya dengan sepatah kata pun. Peri Yun mendesah pelan, mengangguk, dan berhenti mencoba membujuknya. Limuran mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, kami akan melaporkan keputusan Anda kepada Tetua Agung kami, Master Sugu, dan rekan-rekan Taois dari semua sekte besar. Jika Anda berubah pikiran, mohon beritahu kami sesegera mungkin. Raja Ibel Agung mengangguk dan berkata, aku merasa bersalah karena telah membuat kalian berdua melakukan perjalanan ini dengan sia-sia.
Guci anggur roh ini adalah permintaan maafku kepada kalian berdua. Sambil berbicara, Raja Ibel Agung memerintahkan dayangnya untuk mengeluarkan kendi berisi anggur spiritual dan memberikannya kepada Limuran. Ini memang anggur yang enak. Aku tidak akan sungkan. Limuran mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Aliran kekuatan sihir berubah menjadi angin tak kasat mata yang menggulung toples anggur itu. Guci anggur itu kemudian menyusut menjadi sekitar 1 inci dan dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan di lengan bajunya oleh Limuran. Anggur ini konon merupakan hadiah untuk Limuran dan Priyun, namun Priyun tidak meminum anggur ini sama sekali, jadi sebenarnya anggur ini hanya diberikan kepada Limuran. Apakah kau akan pergi sekarang, dermawan? Tanya si Qingqing, wanita setengah ibel itu, dengan sedikit ragu. Limuran tersenyum tipis, mengeluarkan jimat giok dari lengan bajunya, dan memberikannya kepada gadis itu, sambil berkata, karena kita bertemu lagi, ini pasti takdir. Jimat tingkat tinggi ini dapat menahan berbagai serangan sihir. Terimalah, Nona. Raja Ibel berkata dengan agak malu, haha, aku bahkan belum mengeluarkan harta karun untuk berterima kasih kepada Taois Li karena telah menyelamatkan nyawa putriku, tapi Taois Li memberiku harta karun lain. Bagaimana aku bisa menerimanya? Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah harta karun berbentuk akar pohon hijau zamrud dari dadanya dan berkata, ini adalah sepotong akar pohon spiritual berusia 1000 tahun. Aku juga mendapatkannya secara tidak sengaja. Aku tidak membutuhkannya, jadi mengapa tidak memberikannya kepada rekan Daois Li? Ini pasti bahan yang bagus untuk membuat jimat atribut kayu. Terima kasih, rekan Daois Li. Limuran menerima potongan akar pohon spiritual itu. Nilai potongan akar pohon spiritual ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan amulet tingkat tinggi. Selamat tinggal. Limuran dan Priyun mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Ibel dan terbang menjauh. Gadis fana itu juga dibawa pergi oleh Limuran. Limuran melambaikan lengan bajunya, dan angin tak terlihat mengangkat gadis itu. Tanpa sadar, gadis itu mengikuti Limuran dan Priyun dan terbang tinggi ke angkasa. Ini pertama kalinya gadis itu mengalami keajaiban terbang seperti itu. Ia sedikit gugup, tetapi juga sangat penasaran. Limuran mempertimbangkan keselamatannya dan tidak terbang terlalu cepat. Di udara, Priyun mendesah pelan dan berkata, aku tak pernah menyangka misi kita ke suku Ibel akan gagal. Aku khawatir kakak senior Sugu akan sangat kecewa. Limuran tersenyum tipis saudari Yun, kenapa khawatir? Perjalanan kita belum berakhir, dan masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Titik balik. Priyun tertegun. Raja Ibel Agung suku Kuiniu sudah membuat keputusan. Dia begitu tegas, sama sekali tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Bagaimana mungkin ada titik balik? Limuran menggelengkan kepala dan berkata, keputusan rekan Daois Niu hanyalah 2 kata dan 1 hati. Dia mungkin memiliki kesulitan lain. Yang membuat saya semakin penasaran adalah setelah rekan Daois Niu memutuskan untuk tidak mengirim pasukan, meskipun semua Raja Ibel mengikuti keputusannya, kebanyakan dari mereka terkejut. Hanya satu Raja Ibel yang secara tidak sengaja menunjukkan senyum puas pada saat itu, seolah-olah dia telah mengantisipasi hal ini. Raja Ibel yang mana? Ekspresi Priyun berubah setelah mendengar ini. Ia berusaha keras mengingat setiap gerakan yang baru saja terjadi di aula dan berspekulasi, mungkinkah Raja Ibel Api yang sangat menentang pengerahan militer? Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan dia, ataupun rekan Daois Yuan yang juga menentang pengiriman pasukan, melainkan Raja Ibel Si. Rekan Taois Si, bukankah dia setuju untuk mengirim pasukan? Tanya Priyun bingung. Limuran mengangguk dan berkata, ketika aku memberitahunya bahwa pasukan Ibloh yang memenjarakan si Qingqing, dia memang sangat marah dan setuju untuk mengirim pasukan. Namun, ketika Raja Ibel Agung memutuskan untuk tidak mengirim pasukan, dialah yang pertama menyatakan persetujuannya. Perubahan sikap yang cepat ini menunjukkan bahwa persetujuannya sebelumnya untuk mengirim pasukan bukanlah niat awalnya. Ini hanya tebakan saudara muda Li. Apa kau punya bukti lain? Priyun ragu-ragu. Tentu saja, kata Limuran dengan sungguh-sungguh, alasan aku mencurigai Raja Ibel Si adalah karena aku bisa melihat melalui dirinya dan dia telah mengaktifkan garis keturunan binatang Ibelnya. Garis keturunan binatang Ibel. Priyun terkejut lagi. Limuran menjelaskan dengan hati-hati, ya, dunia ini awalnya adalah alam bawah dengan energi Ibel yang relatif padat. Dunia ini dihuni terutama oleh Ibel dan monster yang mempraktikkan sihir. Namun setelah invasi dunia roh, vitalitas langit dan bumi berubah drastis. Para monster dan Ibel hampir lenyap, digantikan oleh manusia dan Ibel biasa. Sebenarnya tidak banyak perbedaan antara manusia dan Ibel, hanya saja tubuh mereka beradaptasi dengan energi surgawi dan duniawi yang berbeda. Namun, binatang Ibel dan binatang ajaib juga memiliki banyak kesamaan. Banyak garis keturunan binatang ajaib masih ada di antara berbagai klan Ibel. Klan Ular Teng, misalnya, memiliki sejumlah garis keturunan binatang ajaib.
Tidak mengherankan kalau darah binatang ibel itu ada. Yang aneh adalah darah binatang ibel di dalam Demon King Shi sudah diaktifkan. Ini hal yang sangat sulit dilakukan. Tanpa bimbingan dan bantuan seorang Master Ibel, dia tidak bisa mengaktifkan darah binatang ibel, apalagi menyembunyikannya dengan begitu sempurna. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Raja Ibel Shi telah menghubungi seorang ahli jalur ibel dan mulai bekerja sama dengannya. Jika tidak, dia tidak akan membangkitkan garis keturunan ibelnya. Dia juga tahu sebelumnya bahwa Raja Ibel Bull memiliki kesulitannya sendiri dan pasti akan menolak untuk mengirim pasukan. Jadi, jika kita berdua menyelinap ke rumah Raja Ibel Shi dan menyelidikinya, kita mungkin bisa mengetahui mengapa para ibel menolak mengirim pasukan. Sebenarnya, alasan mengapa Limuran dapat melihat bahwa Raja Ibel Shi telah merangsang darah binatang ibel bukan hanya karena penglihatannya yang luar biasa, tetapi juga berkat bimbingan jiwa ibel. Jika tidak, Limuran pasti telah tertipu. Priyun tertegun saat mendengar ini dan berkata, tapi kita bahkan tidak tahu di mana gua Raja Ibel Shi, jadi bagaimana kita bisa menyelinap masuk. Limuran tersenyum dan berkata, sebelum kita berpisah, aku memberi Nona Qingqing sebuah amulet tingkat tinggi. Di dalam amulet ini, aku menyembunyikan tanda ilahi yang tak terlihat. Selama aku berada dalam radius 10.000 mil, aku dapat merasakan lokasi persis amulet itu dengan akurat. Menemukan amulet ini berarti menemukan Nona Qingqing, menemukan Nona Qingqing juga berarti menemukan gua Raja Ibel Shi. Priyun berkata dengan heran, baru saja aku melihat adik muda Li memberikan harta karun kepada seorang wanita cantik. Kupikir adik muda Li seorang playboy. Aku penasaran, apa ada makna sedalam itu di baliknya? Keduanya kembali ke kuil Tao Hanshan tempat para biksu penegak hukum berada, dan untuk sementara menempatkan gadis fana itu di sana. Kemudian, mereka berdua terbang menuju suku ibel itu lagi, tetapi kali ini mereka lebih tertutup. Suatu malam, Limuran dan Priyun menggunakan kekuatan tersembunyi mereka untuk terbang diam-diam ke gua Raja Ibel Shi. Tubuh Limuran terbungkus lapisan cahaya hitam redup, dan di bawah naungan malam di sekitarnya, ia hampir menghilang di langit malam. Melihat ini, Priyun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemampuan bersembunyi adik Li sungguh luar biasa, puji Priyun. Kalau mereka tidak sedekat ini, kultivator selevel pasti kesulitan mendeteksi mereka. Sementara itu, kemampuan bersembunyi adik senior biasa saja. Kurasa akan sulit baginya untuk menyelinap ke gua Raja Ibel tanpa ketahuan. Kakak senior Yun, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkannya, kata Limuran, lalu mengeluarkan jimat giok hitam dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Priyun. Ini adalah jimat penyembunyian malam yang telah kusempurnakan. Jimat ini sangat efektif jika digunakan di malam hari, kata Limuran. Begitu kita berada di dekat gua Raja Ibel Shi, kakak senior Yun dapat mengaktifkan jimat ini, lalu kita bisa bekerja sama untuk menyelinap ke gua Raja Ibel. Jimat persembunyian malam. Priyun tercengang. Ia telah berlatih di kuil Sanxing selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah mendengar tentang jimat ini. Mungkinkah itu jimat yang diciptakan oleh Master Tianxuan? Tanya Priyun. Kurasa begitu. Limuran tersenyum tipis. Bahkan, Taois Tianxuan pun tidak tahu tentang jimat ini, karena itu adalah seruling jimat yang diciptakan Limuran berdasarkan teknik malam gelap. Namun, selama proses pembuatan jimat ini, teknik pembuatan jimat canggih peninggalan Taois Tianxuan juga sangat menginspirasi dan membantunya. Tidak lama kemudian, Limuran dan Priyun mendekati gua Raja Ibel Shi. Ini adalah gunung berbatu, dan pintu masuk gua adalah gua batu. Ada cahaya spiritual samar yang bersinar di dalam gua batu, yang jelas merupakan batasan formasi. Di atas batu besar di luar gua batu, terdapat beberapa monster ular dengan mahkota daging di kepala mereka dan sepasang kaki kecil di bawah perut mereka. Mereka adalah para pembudidaya monster klan ular Teng yang menjaga tempat ini. Setan ular ini terus-menerus menyemburkan lidah bercabang panjang, sambil merasakan udara di sekitarnya. Meskipun monster-monster ini tidak memiliki kekuatan spiritual yang kuat, indera peraba dan penciuman mereka sangat tajam. Terkadang mereka bahkan lebih sensitif daripada kultivator manusia yang menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksi, Limuran mengingatkan. Keduanya terbungkus dalam cahaya hitam redup dan secara bertahap mendekati pintu masuk gua. Para ibel ular ini tidak menyadari ada yang aneh sampai Limuran dan dua lainnya berada sekitar 6 meter dari mereka. Kemudian, ibel ular tingkat 7 tiba-tiba menoleh dan terus-menerus menggerakkan lidahnya, seolah-olah merasakan napas tertentu. Ayo kita mulai, kata Limuran kepada Priyun. Keduanya tiba-tiba menyerang. Limuran menjentikkan 10 jarinya, dan sinar cahaya spiritual melesat keluar, tepat mengenai setiap ibel ular di dekatnya. Priyun melambaikan lengan bajunya, dan cahaya biru memancar keluar bagai sutra, memanjang hingga 100 kaki dalam sekejap, melilit ibel ular di dekatnya satu persatu. Sebelum lansia dapat menjerat monster ular ini, mereka semua terkena cahaya spiritual Limuran dan kemudian jatuh pingsan tanpa suara.
Seluruh proses itu hanya berlangsung sesaat. Setan-setan ular itu tidak sempat bereaksi dan dengan mudah ditundukkan oleh kedua pria itu. Limuran berkata, kita harus bertindak cepat, kalau tidak, ketika Raja Ibelsi mengetahui bahwa ibel ular yang menjaga pintu masuk gua telah ditundukkan, dia akan menduga bahwa seseorang telah membobol gua tersebut. Peri Yun mengangguk, dia berkonsentrasi mengamati batasan-batasan di dalam gua. Batasan ini sepertinya tidak terlalu kuat. Kenapa tidak menyerang dan menghancurkannya saja? Tanya Peri Yun. Adik Li, untuk saat ini tidak perlu menyerang. Biar aku yang menghancurkannya. Ya, kata Limuran. Dengan tingkat kultivasi Peri Yun yang berada di tahap tengah tubuh aslinya, wajar saja baginya untuk menghadapi batasan sederhana ini. Peri Yun mengulurkan tangannya yang halus dan dengan lembut menekan tirai cahaya terlarang. Cahaya biru murni perlahan muncul dari telapak tangannya dan menyebar ke seluruh tirai cahaya. Kemanapun cahaya biru itu lewat, tirai cahaya terlarang itu berubah menjadi air yang mengalir. Masuklah, kata Peri Yun. Limuran mengangguk, dan dengan sekejap tubuhnya, dia dengan mudah melewati tirai air dan memasuki gua kemudian, Peri Yun juga melintas masuk. Tirai cahaya penghalang segera kembali ke keadaan semula, dan sulit mendeteksi perubahan apapun. Untuk menghemat waktu, sebaiknya kita tangkap seorang kultivator tingkat rendah langsung di dalam gua dan selidiki pikirannya. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk, saran Limuran. Peri Yun mengangguk, dan mereka berdua diam-diam melepaskan pikiran spiritual mereka dan perlahan bergerak maju di dalam gua. Setelah beberapa saat, keduanya bertemu dengan seorang pelayan fana dan segera menaklukkannya. Peri Yun berkata, wanita ini hanyalah manusia biasa. Jika kita mencari jiwanya, kemungkinan besar jiwanya akan rusak parah, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi idiot. Sebagai gantinya, biarkan aku menggunakan teknik penarik mimpi padanya, agar dia tertidur dan menjawab setiap pertanyaan kita dengan jujur. Setelah itu, Peri Yun dan Limuran membawa gadis itu ke ruangan rahasia terpencil dan melakukan teknik pengikat mimpi. Mantra ini tidak terlalu rumit. Dengan tingkat kultivasi Peri Yun, ia bisa melakukannya hanya dalam sekejap. Gadis fana itu membuka matanya lagi, tetapi matanya tampak bingung. Sudah berapa lama kamu di sini? Tanya Limuran. Saya lahir di sini 18 tahun yang lalu, jawab pembantu itu. Bagus sekali, tahukah kau apakah Raja Ibel pernah melihat pembudidaya ibel? Tanya Peri Yun. Apa itu biksu setan? Tanya pelayan itu dengan bingung. Peri Yun sedikit mengernyit dan bertanya, selain kalian para pelayan, apakah Raja Ibel pernah melihat manusia lainnya? Aku pernah melihat Raja Ibel sering membawa wanita-wanita manusia cantik kembali ke guanya. Beberapa bersedia, sementara yang lain terpaksa, kata pelayan itu. Sepertinya Raja Ibel ini memang orang yang penuh nafsu, terutama menyukai kecantikan manusia. Limuran tersenyum tipis dan bertanya, apakah Raja Ibel pernah melihat tamu manusia lain, seperti laki-laki? Pelayan itu berkata, ya, baru setengah bulan yang lalu, beberapa tamu manusia tiba-tiba datang ke gua. Raja Ibel benar-benar meminta kami untuk menyambut mereka dengan baik. Sungguh aneh. Ini pertama kalinya aku melihat Raja Ibel memperlakukan manusia dengan begitu sopan. Para saudari berbisik-bisik tentang apakah Raja Ibel telah mengubah seleranya. Orang-orang itu kemungkinan besar adalah kultivator sekte setan. Limuran mengangguk diam-diam. Peri Yun mengangguk dan berkata, sepertinya Raja Ibelsi memang bersekongkol dengan para Ibel. Namun, bagaimana mungkin dia tahu bahwa Raja Ibel Agung dari suku Kuiniu juga akan menolak mengirim pasukan? Mungkinkah Raja Ibel Agung juga bersekongkol dengan para Ibel? Limuran pun tidak sepenuhnya paham akan hal ini, jadi dia terus bertanya, apakah ada hal aneh yang terjadi pada Raja Ibel setelah bertemu dengan orang-orang itu? Memang ada yang aneh, kata pelayan itu. Awalnya, gua itu dihuni oleh Ibel ular. Tapi entah kenapa, belum lama ini, Raja Ibel membawa kembali Ibel banteng raksasa bertanduk emas. Tingginya sekitar 2 atau 3 meter dan membuat kami, para saudari, ketakutan. Ibel Kuiniu Limuran dan Peri Yun sama-sama terkejut ketika mendengar ini. Raja Ibel itu ternyata membawa kembali seorang kultivator Ibel dari klan Kuiniu. Pasti ada misteri di balik ini. Di mana monster banteng itu sekarang? Tanya Limuran. Pelayan itu berkata, itu ada di dalam sebuah bilik batu yang dalam. Raja Ibel telah memerintahkan kami para pelayan untuk membersihkan tubuh Ibel banteng setiap hari dan melayaninya dengan penuh perhatian. Limuran dan Peri Yun segera mengambil keputusan dan pergi mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mengikuti petunjuk pelayan, mereka dengan mudah menemukan kamar batu, dan tidak ada larangan di sana. Meskipun ada beberapa penjaga, para pembudidaya Ibel tingkat rendah ini rentan di depan Limuran dan Peri Yun. Tak lama kemudian, keduanya melihat monster Kuiniu. Limuran mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa ada batasan yang sangat kuat di dalam tubuh monster Kuiniu ini.
Raja Ibel. Dia bahkan memenjarakan anggota suku Kuiniu yang lebih muda. Pantas saja Raja Ibel Agung menolak mengirim pasukan. Sepertinya Ibel Kuiniu ini berstatus tinggi. Mungkin dia keturunan Raja Ibel Agung yang paling dicintai, gumam Limuran dalam hati. Batasan macam apa yang dikenakan pada Ibel Kuiniu ini? Kelihatannya sangat mendominasi, kata Priyun sambil mengerutkan kening, hanya dengan melepaskan batasan dari tubuh Ibel ini, menyelamatkannya, dan menyerahkannya kepada Raja Ibel Agung, kita bisa meyakinkannya untuk berubah pikiran dan mengirim pasukan untuk membantu kita. Ibel Kuiniu pingsan, dan para penjaga di sekitarnya ditundukkan oleh Limuran dan Priyun. Keduanya masih punya waktu untuk mempelajari dengan saksama batasan-batasan yang memerangkap Ibel Kuiniu. Keduanya masing-masing mengulurkan pikiran spiritual dan kekuatan magis mereka, dengan hati-hati merasakan kekuatan penahan dalam tubuh monster Kuiniu. Setelah beberapa saat, Priyun berkata, meskipun aku tidak mengerti apa batasannya, ada energi Ibel yang sangat kuat yang mendominasi tubuhnya. Sepertinya batasan ini ditetapkan oleh para pembudidaya Ibel. Sepertinya para pembudidaya Ibel mengunjungi suku Ibel lebih awal dari kita, dan entah mereka memaksa, menyuap, atau berkolusi dengan mereka, mereka membuat suku Ibel tidak berani mengirim pasukan. Itu memang larangan Ibel. Aku tidak bisa memberitahumu jenis spesifiknya sekarang. Limuran mengerutkan kening, lalu diam-diam meminta bantuan jiwa Ibel senior, larangan ini sangat aneh. Energi Ibel yang terkandung di dalamnya sangat murni. Sepertinya ini adalah larangan yang ditetapkan oleh energi Ibel sejati. Kau benar-benar bisa menggunakan energi Ibel sejati untuk membuat batasan. Jiwa Ibel itu terkejut ketika mendengarnya, lalu berkata kepada Limuran, kau lindungi aku. Aku ingin memeriksa batasan ini sendiri. Ya, Limuran setuju, lalu mengulurkan tangannya dan menekannya pada monster Kuiniu. Di telapak tangannya, berbagai lampu warna-warni berkelap-kelip dari waktu ke waktu, dan seolah-olah ia terus-menerus menyuntikkan kekuatan sihir. Perhatikan baik-baik. Faktanya, jiwa jahat itu berubah menjadi cahaya hijau redup, terbang keluar dari lengan baju Limuran, dan tenggelam ke tubuh monster Kuiniu, dengan hati-hati merasakan batasan dalam tubuh monster Kuiniu. Tidak lama kemudian, roh jahat itu kembali, dan Limuran berpura-pura menyimpan keahliannya. Senior, apakah Anda punya petunjuk? Tanya Limuran. Itu sebenarnya kunci jiwa Ibel yang terkenal, kata jiwa Ibel terkejut. Ini teknik dari alam Ibel, dan sangat rumit. Kurasa hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa melakukan pembatasan sekuat itu. Itu sebenarnya teknik sihir dari alam Ibel. Limuran juga terkejut. Pantas saja Raja Ibel suku Kuiniu terkekang oleh ini. Dengan pengetahuannya, mustahil baginya untuk menembus batasan ini. Senior, bisakah batasan kunci jiwa sihir ini dihapus? Tanya Limuran. Jiwa Ibel berkata, kalau orang lain, mereka pasti tidak akan bisa mematahkannya. Namun, kekuatan tubuh sejati yang telah kau kembangkan memang luar biasa. Itu adalah kekuatan magis istimewa yang menggabungkan energi roh sejati, energi Ibel sejati, dan energi para dewa. Di bawah bimbinganku, mungkin saja untuk mematahkan batasan ini, tetapi akan membutuhkan banyak waktu, dan jelas tidak mungkin untuk menggunakannya di sini. Asal ada jalan, Limuran merasa lega dan berkata kepada Priyun, sepertinya aku sudah menemukan beberapa trik. Tapi butuh usaha untuk mematahkan batasan ini. Kita akan menyelamatkannya dulu, membawanya ke Raja Ibel suku Kuiniu, lalu mematahkan batasannya. Baiklah, Priyun mengangguk. Limuran kemudian mengulurkan jarinya dan seberkas cahaya spiritual melesat keluar, berubah menjadi lapisan tirai cahaya yang menyelimuti monster Kuiniu. Kemudian, tubuh monster Kuiniu tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia memasukkannya ke dalam Yulinglong. Keduanya hendak meninggalkan gua itu ketika tiba-tiba terdengar teriakan keras dari suatu ruangan rahasia di suatu tempat. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke guaku? Masuknya gampang, tapi keluarnya susah. Setelah teriakan ini, gua tiba-tiba dipenuhi cahaya spiritual yang cemerlang, dan banyak tirai cahaya tebal muncul. Ternyata ada banyak formasi yang terbentuk di sini, tetapi formasi-formasi itu tidak aktif secara normal. Seperti dugaanku, keberadaan kita sudah ketahuan, kata Priyun dengan tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Lagi pula, kultivasi adik muda Li agak rendah. Saat kita mulai bertarung, aku akan memasang pertahanan untuk menjerat Raja Ibel Si, agar klonnya yang sempurna bisa menghadapi adik muda Li. Dengan begitu, adik muda Li akan menemukan kesempatan untuk kabur lebih dulu. Oke, Limuran mengangguk, lalu segera menepukkan telapak tangannya ke arah penghalang cahaya spiritual di depannya. Seberkas cahaya anti-spiritual setebal sekitar 30 cm memancar dari telapak tangannya dan menyinari tirai cahaya terlarang. Tirai cahaya itu langsung meleleh oleh cahaya anti-spiritual, meninggalkan lubang seukuran 30 cm. Limuran mengambil kesempatan untuk menerobos masuk ke dalam lubang dan melepaskan diri dari kepungan di sekitarnya. Tepat saat ia melarikan diri,
seberkas cahaya hijau dengan kecepatan luar biasa jatuh di hadapan Peri Yun. Cahaya hijau itu memudar dan berubah menjadi seorang pria parubaya berwajah seputih giok, yang tak lain adalah Raja Ibel Si. Raja Ibel memperhatikan Limuran melarikan diri, tetapi Limuran tidak peduli dan tidak berniat mengejarnya. Ia mendengus dingin dan berkata, bahkan jika aku membiarkanmu membawa Niu Sixiong pergi, apa bedanya? Jika kau tidak bisa melanggar larangan itu, saudara Niu tetap harus patuh mengembalikannya ke istanaku. Peri Yun melirik dingin Raja Ibel Si dan berkata, pantas saja rekan Daois Niu menolak mengirim pasukan. Kau berkolusi dengan Ibel dan menggunakan keturunan mereka sebagai ancaman. Haha, ini kemampuan orang penting di dunia Ibel. Aku hanya menuruti perintahnya. Raja Ibel tersenyum tipis dan menatap Peri Yun dari atas ke bawah dengan tatapan lancang. Ekspresi terpesona muncul di wajah Raja Ibel Si. Ia menghela napas dan berkata, aku telah melihat banyak wanita cantik dari umat manusia, tapi mungkin tak ada yang secantik Peri Yun. Terutama ekspresi Peri Yun yang sangat dingin dan acuh tak acuh, yang membuatku gatal. Kultivasi peri itu tidak rendah, dan dia juga seorang tetua dari sekte besar yang saleh. Meskipun saya sangat berani, saya tidak berani memiliki pikiran seperti itu. Namun, saya sungguh beruntung. Hari ini, peri itu benar-benar datang ke rumah saya sendirian. Bagaimana mungkin saya melewatkan kesempatan sebaik ini? Raja Ibel dia tertawa beberapa kali dan perlahan berjalan menuju Peri Yun. Peri Yun tetap diam, wajahnya sedingin es saat dia menatap orang lain dengan dingin, dengan niat membasmi di matanya. Ketika Raja Ibel Si tiba dalam jarak 100 kaki dari Peri Yun tiba-tiba membuka mulutnya yang seperti buah ceri dan cahaya biru keluar, berubah menjadi pedang biru, yang ditangkapnya di tangannya. Cahaya berharga yang terpancar dari badan pedang bagaikan lapisan air biru, mengalir tak menentu di permukaan pedang, bagai genangan air musim gugur. Ia tampak seperti pedang yang terbentuk dari kumpulan air yang mengalir. Raja Ibel dia sedikit terkejut dengan senjata sihir tingkat ke-9 pedang air musim gugur dan segera mundur beberapa langkah. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua sekte ternama, kau bisa menciptakan harta karun kuno yang begitu terkenal dalam sekejap. Aku sangat mengagumimu, ujar Raja Ibel Si dengan sungguh-sungguh. Peri Yun sedikit terkejut ketika melihat pihak lain mengungkapkan asal-usul senjata ajaibnya. Sepertinya Raja Ibel ini cukup berpengetahuan. Untuk menjadi Raja Ibel yang memerintah suatu wilayah, ia harus memiliki beberapa kualitas luar biasa. Peri Yun memegang pedang air musim gugur di tangannya dan menari ringan dengan pedang itu. Sinar cahaya biru mengalir keluar bagai sutra dan menghampiri Raja Ibel Si, menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap. Pedang ini adalah senjata ajaib dengan atribut air, dan tidak dikenal karena ketajamannya airnya terus-menerus dan mengalir, dan cahaya pedang yang dilepaskan oleh Peri Yun juga sangat halus, panjang dan tak berujung. Ketika Raja Ibel Si melihat Peri Yun merapal mantra dan menari dengan pedang, ia seperti menari di udara, dengan sosok anggun dan tangan ramping, yang begitu indah hingga ia tak bisa menahan diri untuk tidak terobsesi padanya sejenak. Ketika ia dikelilingi oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, jantungnya tanpa sadar berdebar kencang dan ia pun segera bertindak untuk merespons. Menghadapi harta karun kuno tingkat 9, Raja Ibel Si tak berani meremehkannya. Ia langsung berubah wujud menjadi wujud Ibel ular, dan muncullah ular tank sepanjang 100 kaki. Ular ini berwarna merah menyala, dengan sepasang jambul emas berdaging di kepalanya yang sebesar gunung dan sepasang kaki berdaging sepanjang 1 kaki di bawah perutnya, seperti lengan manusia. Begitu ular itu membuka mulutnya, aliran api Ibel yang besar menyembur keluar, berubah menjadi lautan api yang sangat besar yang menyelimuti Ibel ular itu. Api Ibel ini sangat kuat. Cahaya pedang biru terhalang oleh api Ibel dan tidak bisa mendekati Raja Ibel. Melihat penampilan buruk siluman ular itu, Peri Yun makin membencinya, dan menambah energi sejati dan kekuatan sihir ke pedang Qiu Sui di tangannya. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang biru memancar dari pedang dan berubah menjadi tetesan-tetesan kecil. Tetesan-tetesan ini berkumpul di dekat monster ular, membentuk lautan kecil yang mengelilingi monster ular itu. Samudra ini tampak tenang, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sekalipun gunung berapi yang meletus tertutup oleh samudra ini, kemungkinan besar gunung berapi itu akan padam dalam sekejap. Lautan api di tubuh siluman ular itu pun padam dalam sekejap. Setan ular itu terkejut. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan bola merah bulat seukuran sekitar 30 cm. Permukaan manik bundar ini diselimuti lapisan api redup. Begitu manik bundar itu muncul, lautan api di sekitar Ibel ular, yang awalnya mereda, tiba-tiba menjadi lebih kuat dan berkobar. Peri Yun terkejut di dalam hatinya, manik api Ibel Yuan Gang. Manik api Ibel ini bukanlah harta karun jahat, melainkan manik api Yuan Gang paling murni dengan atribut api Tao. Tampaknya Raja Ibel Si pernah mempraktikkan keterampilan Tao umat manusia dan menggunakannya untuk memurnikan api Ibel bawaannya, dan akhirnya memurnikan mutiara api Ibel Yuan Gang ini.
Semakin murni sihir api seorang kultivator, semakin tinggi kualitas mutiara api Yuan Gang yang bisa ia kembangkan. Mutiara api Ibel di depannya ini sudah setara dengan senjata sihir tingkat 9, yang menunjukkan betapa dahsyatnya api Ibel Raja Ibel ini. Lagi pula, dia adalah seorang kultivator Ibel di tahap tengah tubuh aslinya. Dalam hal beberapa kekuatan magis bawaan, dia bahkan lebih unggul daripada kultivator manusia biasa di level yang sama, gumam Pri Yun dalam hati. Pri Yun mengeluarkan botol giok 3 inci dari dadanya, ragu-ragu sejenak, dan menunjukkan ekspresi enggan. Namun, ketika dia melihat api di sekitar Ibel ular itu semakin membesar dan mengancam akan menutupi cahaya pedang biru, dia pun memutuskan untuk membuka botol giok itu. Pri Yun menuangkan setetes cairan spiritual berwarna biru kristal dari botol giok. Tetesan cairan spiritual ini berubah menjadi sosok manusia samar di udara, yang tampak seperti Pri Yun sendiri. Peri awan yang berubah dari cairan spiritual melompat ke dalam cahaya pedang biru dan dengan cepat menyatu dengan kabut biru. Dalam sekejap, kabut biru menjadi lebih kuat, dan lautan api yang sudah mulai naik ditekan secara paksa. Setan ular itu ketakutan dan terus-menerus menyemburkan lidahnya, sambil menyemburkan api Ibel dalam jumlah besar. Dan mutiara api Ibel Yuan Gang juga memancarkan api yang lebih kuat, terus-menerus menambahkan lebih banyak dan lebih murni kekuatan sihir ke lautan api di sekitarnya. Raja Ibel telah mempraktikkan seni rahasia pengisian yin dan yang selama lebih dari 1000 tahun. Api Ibel yang ia kembangkan telah mencapai puncaknya. Dengan usaha kerasnya, api Ibel tersebut akhirnya berhasil memblokir pengepungan samudera biru untuk sementara. Akan tetapi, ia hanya membloknya dan tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan serangan balik. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua tingkat menengah sejati dari kuil Sanxing, kekuatan sihirnya memang luar biasa. Raja Ibel Si tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia telah mengolah api Ibel dengan sangat sukses dan membanggakan bahwa kekuatan sihirnya tak tertandingi di antara mereka yang selevel. Namun, saat menghadapi wanita ini, ia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Aku tidak tahu harta karun macam apa cairan spiritual biru kristal di dalam botol giok itu. Setetes saja sudah sangat dahsyat. Jika setengah botol dituang keluar dalam sekali tarikan napas, bukankah itu cukup untuk menenggelamkan semua yang ada di lautan ini? Raja Ibel diam-diam terkejut. Semakin sulit baginya mengalahkan lawannya, semakin gatal pula ia jadinya. Aku khawatir gadis ini masih dalam tahap Yuan Yin. Jika aku menyerap Yuan Yin-nya, itu pasti akan memungkinkanku untuk menggabungkan air dan api, meningkatkan kultivasiku secara signifikan. Mungkin aku bahkan bisa menembus ke tahap akhir tubuh sejati dalam sekali tebas, pikir Raja Ibel Si dalam hati. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan keahlian mereka, yang satu adalah air dan yang lainnya adalah api, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Setelah kebuntuan sesaat, Raja Ibel Si perlahan menjadi jengkel. Keindahan yang begitu memukau berada tepat di depan matanya, namun dia tidak dapat menangkapnya saat itu juga, yang benar-benar membuatnya cemas. Aku harus menggunakan kekuatan sihir itu dan mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Meskipun menggunakan kekuatan sihir itu akan menghabiskan banyak energi dan darah sejatiku, dan harganya tidak murah tetapi jika aku membiarkan wanita cantik yang datang ke pintuku terbang seperti ini, itu akan sangat disayangkan. Raja Ibel diam-diam mengambil keputusan, dan tiba-tiba kemampuan dan auranya berubah drastis. Tak seorang pun tahu teknik rahasia apa yang ia gunakan, tetapi seluruh tubuhnya tiba-tiba dipenuhi energi Ibel. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan bayangan naga Ibel bersayap di punggungnya. Naga itu langsung menembus lautan biru dan berguling ke arah Pri Yun. Wajah Pri Yun berubah. Setelah bayangan naga jahat menjeratnya, ia merasakan kekuatan pengikat tak terlihat yang besar menekannya. Belum lagi kemampuannya untuk melawan, ia bahkan tak bisa menggunakan kekuatan sihirnya untuk sesaat. Kekuatan sihir macam apa ini? Begitu mendominasi. Hati Pri Yun mencelos, berpikir itu tidak baik. Ia belum pernah melihat kekuatan magis seperti itu sebelumnya. Ia tidak menyangka bayangan naga ajaib itu benar-benar bisa menembus lautan yang telah diubah oleh cahaya pedangnya. Karena terkejut, ia langsung terjerat oleh naga ajaib itu, dan naga itu semakin erat. Setiap kali naga itu mempererat cengkeramannya, daya ikat tak kasat mata yang dilepaskannya semakin kuat. Pri Yun berusaha sekuat tenaga mengerahkan seluruh kekuatan magisnya untuk melawan, tetapi ia merasa seolah-olah kekuatan magisnya telah mengeras dan semakin sulit dimobilisasi. Setelah beberapa saat, Pri Yun benar-benar terjerat oleh naga ajaib, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat mengerahkan kekuatan sihir apapun. Pri Yun langsung putus asa. Jika ia tahu ini, ia pasti akan menggunakan kemampuan penyelamat hidupnya seperti teleportasi dan mungkin ia bisa lolos. Tapi sudah terlambat. Kekuatan sihirnya sangat terbatas sehingga ia bahkan tidak bisa mengeluarkan tubuh aslinya. Hahaha Raja Ibel dia berubah menjadi wujud manusia lagi dan tertawa bangga. Kekuatan magis ini disebut Ikatan Naga Ibel.
Ini adalah kekuatan magis dahsyat yang kulepaskan dengan mengaktifkan garis keturunan naga IBL-ku yang kuat. Jika peri itu sudah siap, dia mungkin bisa lolos, tapi ini pertama kalinya kau menghadapi kekuatan magis semacam ini, dan kemungkinan besar beginilah hasilnya, kata Raja Ibelsi sambil tersenyum. Peri, jangan salahkan aku karena cemas. Kecantikanmu memang terlalu menawan. Aku benar-benar tak bisa menahan diri. Aku ingin bercinta denganmu. Raja Ibel tertawa dan hendak menerkam Peri Yun. Wajah Peri Yun langsung memucat. Ia diam-diam menyalurkan secercah kesadaran ilahi ke dalam dantiannya, lebih memilih meledakkan esensi sejatinya dan basmi diri daripada dipermalukan oleh monster ini. Pada saat ini, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar di telinganya kakak senior Yun. Jangan panik, aku akan segera bertindak. Itu adik Li. Ternyata dia bersembunyi di sini dan belum pergi. Peri Yun sangat gembira, seolah melihat secercah cahaya ketika ia terjebak dalam kegelapan keputusasaan. Niat basmi diri pun langsung sirna. Raja Ibel dia dengan tidak sabar menerkam Peri Yun yang tidak bisa bergerak, ketika tiba-tiba, sesosok muncul diam-diam dari udara tipis di belakangnya. Begitu sosok itu muncul, dia menepukkan kedua tangannya dan menembakkan kolom cahaya abu-abu. Sinar cahaya abu-abu ini tampak tidak mencolok dan tidak terlalu tebal, hanya sekitar 1 kaki tebalnya. Saat cahaya abu-abu itu melesat, Raja Ibel yang penuh nafsu itu telah menyadari sesuatu yang tidak biasa. Tanpa berpikir panjang, ia segera memicu semburan energi sejati, yang berubah menjadi perisai api tebal untuk menghadang di belakangnya. Puff cahaya abu-abu yang tak mencolok ini dengan mudahnya menembus perisai api, yang langsung robek berkeping-keping seperti kertas dan runtuh dalam sekejap. Kekuatan cahaya abu-abu yang tersisa menghantam Raja Ibelsi, dan langsung mengubahnya ke wujud aslinya. Untungnya, Ibel ini kuat dan tidak mati. Jika itu adalah kultivator manusia biasa, jika ia secara tidak sengaja terkena pilar cahaya abu-abu ini, ia mungkin akan langsung meledak dan mati. Raja Ibel segera berubah menjadi wujud manusia. Ia memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan menatap orang di belakangnya dengan kaget dan curiga itu limuran. Ternyata dia tidak pergi. Dia bersembunyi di dekat sini, dan aku bahkan tidak menyadarinya. Raja Ibel tiba-tiba merasa sangat menyesal. Setelah melihat Peri Yun, ia benar-benar terpesona olehnya. Hampir seluruh perhatiannya terpusat padanya, jadi wajar saja ia tidak terlalu memperhatikan sekelilingnya. Namun, kemampuan penyembunyian limuran sangat canggih. Jika Anda sedikit ceroboh, akan sulit mendeteksi keberadaannya dalam kegelapan. Limuran melancarkan serangan diam-diam, menyebabkan Raja Ibelsi terluka parah, dan situasi tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk. Otang pembawa sial, Raja Ibelsi dipenuhi kebencian. Ia menatap Peri Yun dengan enggan. Daging lezat yang sudah ada di depan mulutnya malah terbang lagi. Limuran tidak terus mengejar Raja Ibelsi, tetapi segera terbang ke sisi Peri Yun, menepukkan telapak tangannya, dan menekan bayangan naga Ibel. Limuran bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia tengah merapal mantra aneh. Raja Ibel dia tertegun sejenak, lalu ngeri, dan berkata dengan sangat ketakutan Lixue Dava, apa yang kau inginkan? Ia buru-buru berusaha menyingkirkan jurus-jurusnya. Bayangan naga jahat itu meronta keras, berusaha melarikan diri kembali ke tubuh Raja Ibelsi, tetapi tak berhasil lolos dari telapak tangan limuran. Secara bertahap, bayangan naga ajaib itu menyusut semakin kecil, dan akhirnya berubah menjadi naga ajaib berwarna merah darah sepanjang 3 inci, berlarian di telapak tangan limuran, tetapi tidak dapat lepas dari telapak tangan limuran. Garis keturunan naga ajaibmu bagus, aku akan menerimanya. Limuran tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah botol kecil, memasukkan naga ajaib berwarna darah ke dalamnya, dan menempelkan 7 atau 8 jimat di atasnya sekaligus. Tiba-tiba, wajah Raja Ibelsi memucat. Ia sudah terluka parah, dan darah serta energinya telah rusak parah. Pencuri Ibel, ambil pedangku. Begitu bayangan naga ajaib itu ditangkap oleh limuran, Peri Yun segera memulihkan kekuatannya. Ia begitu marah sehingga ia segera mengayunkan pedang air musim gugur di tangannya, dan beberapa cahaya pedang melesat keluar. Raja Ibel, ia pertama kali diserang oleh limuran dan terluka parah. Kemudian, limuran mengambil garis keturunan naganya, yang sangat merusak darahnya dan mengurangi kekuatannya. Bagaimana mungkin ia bisa menandingi Peri Yun? Raja Ibel dia tidak mampu menahan serangan itu dan hanya ingin melarikan diri, tetapi cahaya pedang yang dilepaskan oleh Peri Yun sepadat air yang mengalir, tidak memberinya cara untuk mundur. Tiba-tiba, seorang gadis muda terbang keluar dari kedalaman gua. Dia adalah Si Qingqing. Melihat hal ini, Si Qingqing terkejut dan ketakutan. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk terluka oleh pedang Peri Yun dan langsung berlari ke arah Raja Ibelsi, berlutut dan memohon belas kasihan dermawanku. Senior, apapun yang ayahku lakukan, jika kau mengampuni nyawanya, aku akan membalasnya. Peri Yun tertegun dan tanpa sadar menarik pedangnya. Membasmi ayah seorang gadis tak berdosa tepat di depan matanya memang agak terlalu kejam.
Peri Yun merasa enggan dan ragu sejenak sebelum melanjutkan membasminya. Di saat ia ragu-ragu, Raja Ibel akhirnya menemukan kesempatan. Ia menamparkan putrinya dengan satu telapak tangan, lalu berbalik dan melarikan diri. Tak seorang pun menyangka Raja Ibelsi akan benar-benar menyerang putrinya sendiri. Bahkan Limuran pun tidak mengantisipasi hal ini, jadi tak ada waktu untuk menghentikannya. Si Qingqing tidak dapat menghindari serangan telapak tangan dan langsung memuntahkan darah dan jatuh pingsan ke tanah. Pukulan itu tidak ringan maupun berat, dan meskipun tidak membasmi si Qingqing, ia terluka parah. Jika Limuran dan Peri Yun ingin menyelamatkannya, mereka harus segera bertindak, jadi Wuxia mengkloning dirinya sendiri untuk memburu Raja Ibelsi. Pada saat itu, Raja Ibelsi benar-benar bisa memikirkan rencana sekejam itu, bahkan dengan mengorbankan putrinya sendiri. Caranya begitu kejam dan tindakannya begitu tegas sehingga Limuran tak kuasa menahan desahan dalam hati. Tidak perlu mengejar, kata Limuran. Vitalitas monster ini telah sangat rusak, dan aku telah mengambil sebagian besar garis keturunan naganya. Ia tidak akan bisa mengancam kita untuk waktu yang lama. Sungguh menyedihkan Nona Qingqing mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ayahnya, tetapi akhirnya malah disakiti oleh ayahnya sendiri, desah Limuran. Limuran mengeluarkan pil ajaib dari dadanya, membuka mulut si Qingqing yang tidak sadarkan diri, dan memasukkan pil ajaib itu ke dalam mulutnya. Kemudian dia dan Peri Yun masing-masing menggunakan aliran kekuatan sihir murni untuk membantu gadis itu menstabilkan luka-lukanya. Setelah luka si Qingqing stabil, mereka berdua menarik kekuatan sihir mereka. Limuran mengumpulkan darah yang dimuntahkan si Qingqing dan memasukkannya ke dalam botol kecil. Peri Yun sangat penasaran ketika melihat pemandangan ini, tetapi ia tidak bertanya lagi. Terima kasih kepada saudara muda Li atas bantuannya, kalau tidak, akibatnya akan mengerikan. Peri Yun berterima kasih kepada Limuran. Limuran tersenyum tipis dan berkata, dengan musuh yang kuat di depan mata, kakak senior Yun justru membiarkanku melarikan diri lebih dulu, meninggalkanku untuk berlindung di belakang dan menahan musuh. Ini karena kakak senior Yun telah berjasa kepadaku, dan aku berutang budi padanya. Peri Yun menghela napas, dunia kultivasi abadi penuh dengan individu-individu berbakat, dan memang, mereka memiliki banyak kekuatan magis yang tak terbayangkan dan aneh. Aku biasanya hanya berkultivasi di dalam kuil Sanxing. Meskipun kultivasi dan kekuatan magisku tidak lemah, penglihatanku terbatas dan aku tidak memiliki banyak pengalaman dalam melawan musuh. Aku menderita kerugian besar hari ini. Namun, adik muda Li mampu beradaptasi dengan situasi dan strateginya brilian. Aku mengagumimu. Limuran tersenyum dan berkata, kakak senior Yun, kau terlalu baik. Kalau bukan karena kecantikanmu yang memukau dan telah menarik perhatian penuh Raja Ibelsi, aku takkan bisa melancarkan serangan mendadak ini. Kita tak bisa lama-lama di sini. Kita akan pergi ke suku Kuiniu dan melaporkan hal ini kepada Raja Ibel Agung, lalu membujuknya untuk mengirimkan pasukan Ibelnya guna bergabung dalam perang besar antara kebaikan dan kejahatan. Peri Yun mengangguk, dan mereka berdua meninggalkan gua. Di pintu masuk gua, banyak pembudidaya Ibel ular tank berkumpul, tetapi bagaimana mereka bisa menghentikan Limuran dan Peri Yun datang? Mereka berdua hanya menggunakan kekuatan sihir mereka untuk menakuti monster ular itu dan kemudian terbang menjauh. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di suku Kuiniu dan bertemu dengan Raja Ibel Agung. Raja Ibel Agung juga terkejut melihat kedua pria itu kembali, tetapi dia juga menebak tujuan mereka. Tidak perlu membujukku lagi, rekan-rekan Taois. Karena aku sudah memutuskan untuk tidak mengirim pasukan, aku tidak akan mudah berubah pikiran. Raja Ibel Agung mendesah. Limuran bertanya langsung ke intinya, bukankah karena seorang pemuda dari suku Kuiniu berada di bawah batasan sihir yang sangat kuat, dan rekan Daois Niu harus menyerah pada kekuatan sihir tersebut untuk menyelamatkan nyawa pemuda itu, sehingga tidak berani mengirim pasukan. Raja Ibel Agung awalnya terkejut, lalu mendesah pelan dan berkata, kalian berdua, sesama Taois, cukup cakap. Kalian benar-benar mengetahui masalah ini dalam waktu sesingkat itu. Memang benar Niu memiliki motif egois. Pemuda yang ditahan itu sebenarnya adalah keturunan langsungku, dan dialah yang memiliki garis keturunan terkuat, bakat terbaik, dan kualifikasi terbaik di antara semua cucuku. Niu tidak berdaya. Limuran mengeluarkan Yuling Long dan menjentikkan jarinya untuk memanggil kultivator Ibel Kuiniu ke dalam. Cucu Anda telah diselamatkan oleh kami berdua, kata Limuran. Raja Ibel Agung menatap kultivator Ibel Kuiniu dengan penuh kasih sayang dan mendesah, apa gunanya menyelamatkannya? Kita tidak punya cara untuk mematahkan batasan dalam dirinya. Aku, Niu, harus mengirimnya ke kediaman Saudara Si. Saudara Si masih punya beberapa cara untuk meringankan penderitaannya. Limuran sedikit mengernyit dan berkata, Raja Ibel berkolusi dengan para pembudidaya Ibel dan terluka parah oleh kami berdua. Dia melarikan diri. Raja Ibel Agung mengangguk, tampaknya tidak terkejut dengan hal ini.
Sepertinya ia sudah lama mengetahui hubungan antara Raja Ibel Si dan kultivator Ibel itu. Soal Raja Ibel Si yang terluka oleh Limuran dan yang lainnya, itu wajar saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin Limuran dan yang lainnya membawa para kultivator Ibel dari suku Kuiniu yang awalnya berada di kediaman Raja Ibel Si? Terus kenapa? Raja Ibel Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, Niu, aku sudah mendengar bahwa beberapa kultivator Ibel tahap tubuh sejati telah mengunjungi kita jauh sebelum kau dan yang lainnya tiba. Di antara mereka ada seorang kultivator Ibel yang, meskipun baru berada di tahap tubuh sejati tengah, memiliki kemampuan yang tak terduga. Saat dia menunjukkan kehebatannya, dia benar-benar mengintimidasi kami, para Raja Ibel. Itulah sebabnya Raja Ibel Yan, Raja Ibel Yuan, dan yang lainnya tidak berani mengirimkan pasukan mereka, karena takut menyinggung kultivator Ibel itu. Cucuku tercinta juga diberi batasan oleh kultivator Ibel itu. Dia bilang tak seorang pun di dunia ini yang bisa melanggarnya kecuali dia. Selama aku tidak mengirim pasukan, aku sendiri yang akan melanggar batasan itu setelah pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Kalau tidak, cucuku tercinta akan menanggung siksaan ini seumur hidupnya. Bahkan jika kalian berdua, rekan Tao, melenyapkan Raja Ibel Si, itu tidak akan mengubah situasi sedikitpun. Limuran merenung sejenak dan berkata, jika aku bisa langsung mencabut kunci jiwa Ibel dari tubuh Lingsun, apakah rekan Daois Niu bersedia berubah pikiran dan mengirimkan pasukan untuk membantu? Hah! Raja Ibel Agung terkejut. Rekan Daois Li, kau benar-benar mengenali asal-usul batasan ini. Benar, kultivator Ibel misterius itu menyebut batasan ini kunci jiwa Ibel. Mungkinkah rekan Daois Li benar-benar punya solusinya? Raja Ibel Agung awalnya tidak punya harapan sama sekali, tetapi sekarang setelah dia melihat Limuran benar-benar mengungkapkan asal-usul batasan ini dalam satu kalimat, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit berharap lagi. Aku punya caranya, kata Limuran dengan sungguh-sungguh. Meskipun aku tidak bisa bilang aku sepenuhnya yakin, kemungkinannya cukup besar. Dan aku bisa menjamin bahwa meskipun aku tidak bisa sepenuhnya menghilangkan batasan kunci jiwa Ibel, setidaknya aku bisa meringankannya, dan aku tidak akan membiarkan cucumu menderita kerugian apapun dalam prosesnya. Kuharap rekan Daois Niu mengizinkanku mencobanya. Raja Ibel Agung sangat gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Limuran. Ia mempertimbangkannya sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita lakukan. Rekan Daois Li adalah keturunan Tianxuan, jadi dia mungkin punya cara luar biasa untuk melepaskan kunci jiwa Ibel. Aku tak berani menggantungkan semua harapanku pada kultivator Ibel itu. Bagaimana jika dia mengalami kecelakaan saat pertempuran, atau jika dia tidak datang untuk melepaskan batasan bagi cucuku tercinta untuk waktu yang lama, aku akan menderita dalam diam. Karena rekan Daois Li memiliki kepercayaan diri, aku akan mempercayainya kali ini. Raja Ibel Agung mengatur sebuah ruangan tenang bagi Limuran dan Peri Yun untuk ditinggali sementara. Limuran dan yang lainnya berspekulasi bahwa setelah Raja Ibel Si melarikan diri, kemungkinan besar ia akan berlindung di Sekte Ibel. Mungkin Sekte Ibel akan mengirim para tetuanya untuk menyerang klan Ibel lagi. Jadi, mereka menggunakan catatan transmisi suara untuk memberitahu Master Sugu dan yang lainnya, sehingga jika seorang tetua Ibel tiba, mereka dapat memberikan bala bantuan tepat waktu. Raja Ibel dia sudah berada di tahap tengah tubuh sejati, dan bahkan dia terluka parah. Jika kekuatan jahat ingin membalikkan keadaan, mereka harus mengirim lebih banyak tetua tubuh sejati dengan kultivasi yang lebih tinggi. Ini adalah langkah besar dan mustahil bagi kekuatan benar untuk tidak menyadarinya. Lebih lanjut, negara Ibel, tempat tinggal ras Ibel, relatif dekat dengan beberapa sekte besar yang saleh. Jika para kultivator Ibel gegabah memasuki wilayah ini, kemungkinan besar mereka akan dikepung dan diserang oleh pasukan saleh, sehingga sulit untuk melarikan diri. Oleh karena itu, di saat yang menegangkan ini ketika perang antara kebaikan dan kejahatan akan segera pecah, pasukan Ibel kemungkinan besar tidak akan menyisihkan banyak tenaga dan terus terlibat dalam urusan ras Ibel. Klan Ibel relatif damai. Meskipun Raja Ibel Ular Teng telah melarikan diri, dengan kehadiran para pembudidaya Ibel tingkat tinggi seperti Raja Ibel Agung, Ibel ular lainnya tidak berani bertindak gegabah. Wanita setengah Ibel, Si Qingqing, didukung oleh Raja Ibel Agung dan yang lainnya sebagai pemimpin klan Ular Teng, menjaga ketertiban di antara Ibel ular lainnya. Ibel ular ini relatif tidak cerdas dan mudah ditundukkan, sehingga kecil kemungkinan mereka akan menimbulkan masalah. Limuran telah berada di ruangan sunyi untuk memahami rumus sihir yang diwariskan kepadanya oleh jiwa Ibel, untuk digunakannya dalam melepaskan batasan kunci jiwa Ibel bagi cucu kesayangan Raja Ibel Agung. Sambil berusaha menghilangkan batasan tersebut, jiwa Ibel juga membicarakan tentang garis keturunan naga ajaib yang telah diambil Limuran dari Raja Ibel Si. Ia membujuk Limuran untuk menyempurnakan garis keturunan naga ajaib tersebut dan menjadikannya miliknya. Bisakah aku benar-benar mengolah garis keturunan naga Ibel ini? Tanya Limuran ragu. Jiwa Ibel berkata, kenapa tidak?
Kau mengembangkan keterampilan sihir murni, dan dengan dukungan energi ibel sejati, kau pasti mampu memurnikan garis keturunan naga ibel. Jika bukan karena sifat yang saling bertentangan antara garis keturunan serigala ibel dan garis keturunan naga ibel pada serigala ibel bulan melolong ini, aku pasti akan membiarkan serigala ini mengolah garis keturunan ini. Kau harus tahu bahwa naga ibel adalah binatang ibel yang paling kuat, dan garis keturunannya sangat berharga. Meskipun konsentrasi garis keturunan naga ibel ini rata-rata dan tidak terlalu langka di alam ibel, ia sangat langka di alam bawah dan merupakan harta karun yang sulit didapat. Raja ibel baru saja membangkitkan garis keturunan ini dan belum benar-benar memurnikannya dari hatinya. Ia juga terluka parah, jadi teknik pemisahan darah yang kuajarkan padamu mampu mengambilnya. Jika tidak, kau tidak akan pernah mendapatkan harta karun ini. Memurnikan garis keturunan naga ibel ini tidak hanya akan memberimu kekuatan supernatural yang dahsyat, tetapi juga memperkuat fisikmu, yang akan sangat bermanfaat bagi latihan fisikmu. Limuran mengangguk dan berkata, dari fakta bahwa garis keturunan naga ibel ini dengan mudah menjebak Pri Yun, seorang kultivator tubuh sejati tingkat menengah, jelas bahwa garis keturunan ini memang luar biasa. Namun, aku sudah mengembangkan garis keturunan Qilin. Apakah mengembangkan garis keturunan naga ibel juga bertentangan dengan itu? Awalnya, akan ada konflik, kata jiwa ibel, tetapi metode kultivasi dan kondisi fisikmu sangat istimewa. Kau sudah bisa memadukan energi roh sejati dan energi ibel sejati. Bukannya mustahil untuk memadukan dua garis keturunan roh sejati dan binatang ibel. Sekalipun kau tidak bisa memadukan kedua garis keturunan itu untuk sementara waktu, kau mungkin bisa membuat keduanya hidup berdampingan di dalam tubuhmu tanpa konflik. Limuran cukup tergoda. Ia sangat menyadari manfaat dari mengolah garis keturunan Qilin. Kualitas garis keturunan naga ibel tidak kalah dengan garis keturunan Qilin. Jika ada cara untuk mengolah kedua garis keturunan ini secara bersamaan tanpa saling bertentangan, hal itu memang patut dicoba. Seperti katamu, pertama-tama aku akan fokus menghilangkan batasan kunci jiwa ibel. Setelah kembali ke kuil Sanxing, aku akan mencoba memperbaiki garis keturunan naga ibel, Limuran memutuskan. Jiwa ibel berkata, kunci jiwa ibel ini adalah batasan canggih dari alam ibel. Tidak semua orang di alam ibel bisa menggunakannya. Aku tidak percaya ada orang di alam bawah yang bisa menggunakan batasan ini. Pembatasan kompleks ini didasarkan pada energi ibel sejati dan disegel berdasarkan berbagai mantra. Ada 49 kemungkinan variasi. Hanya orang yang memasang pembatasan yang tahu metode mana yang harus digunakan untuk membukanya. Jika orang lain menggunakan mantra secara tidak benar, hal itu hanya akan memperdalam kekuatan pembatasan dan bahkan menyebabkan kerusakan signifikan pada jiwa dan mana orang tersebut. Oleh karena itu, membuka kunci jiwa ibel sangatlah sulit. Namun, teknikmu sangat istimewa, jadi kau tak perlu khawatir tentang 49 variasi kunci jiwa ibel. Kau bisa langsung menyerang Ki Ibel sejati. Selama kau bisa melenyapkan Ki Ibel sejati di tubuhnya, batasan ini akan runtuh dengan sendirinya. Bagi para kultivator biasa, melenyapkan Ki Ibel sejati, energi murni langit dan bumi, dari alam atas, hanyalah angan-angan. Namun, kekuatan magis cahaya abu-abu tak dikenal yang Anda kembangkan ternyata menyerap energi roh sejati dan Ibel sejati, jadi ada banyak peluang. Limuran mengangguk pelan. Setelah merenungkan metode yang diajarkan jiwa ibel beberapa kali dalam benaknya, ia mulai merapal mantra. Ia mengulurkan jarinya dan menekannya di atas kepala monster Kuiniu. Kekuatan sihir murni berubah menjadi kepingan cahaya abu-abu dan melesat keluar dari ujung jarinya, menyelimuti tubuh monster Kuiniu. Ada juga banyak cahaya abu-abu yang menembus ke dalam tubuh ibel Kuiniu, perlahan-lahan melahap massa energi ibel sejati yang padat di tubuhnya. Beberapa hari kemudian, Limuran tersenyum tipis dan menyingkirkan keahliannya. Rekan Daois Niu sudah menunggu di luar selama beberapa hari dan pasti sangat cemas. Karena tugasnya sudah selesai, rekan Daois Niu boleh masuk, kata Limuran sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, sebuah celah terbuka di pembatas ruangan sunyi itu, lalu Raja Ibel Agung dan Pri Yun menyelinap masuk satu demi satu. Misi selesai. Rekan Daois Li, maksudmu batasan kunci jiwa Ibel telah berhasil dicabut. Raja Ibel Agung terkejut sekaligus gembira. Ia segera terbang ke arah Ibel Kuiniu yang masih pingsan dan mengulurkan telapak tangannya untuk menekan tubuhnya. Limuran mengangguk dan berkata, meskipun belum sepenuhnya terangkat, batasan yang tersisa sudah tidak berarti lagi. Batasan itu akan perlahan menghilang setelah beristirahat sejenak. Namun, batasan ini sudah mengakar dalam tubuh Ling Xun. Ketika batasan itu terangkat, esensi sejati dan kekuatan sihir Ling Xun akan sangat rusak. Saya khawatir butuh waktu puluhan tahun untuk memulihkan tingkat kultivasinya seperti sebelumnya. Raja Ibel Agung sangat gembira dan berkata, kehilangan sedikit esensi sejati bukanlah apa-apa. Selama batasan itu dicabut, semuanya akan mudah. Rekan Daois Li layak menjadi keturunan Tian Xuan.
Metodenya memang sangat terampil. Dia bahkan bisa mengangkat batasan yang begitu rumit dan kuat. Atas bantuan sebesar itu, Niu sangat berterima kasih. Rekan Taois Niu, Anda sangat sopan. Anda bisa membawa cucu Anda dan merawatnya dengan baik. Limuran berkata, saya juga telah menghabiskan banyak energi magis saya. Saya berencana untuk tinggal di sini dan bermeditasi selama beberapa hari. Mendengar hal ini, Raja Ibel Agung segera mengeluarkan beberapa botol giok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Limuran, sambil berkata, demi menyelamatkan cucuku tercinta, rekan Daois Li telah mengerahkan banyak energi dan mana. Ini beberapa ramuan Ibel yang bermanfaat untuk kultivasi fisik dan kekuatan spiritual. Meskipun tidak sebaik ramuan legendaris di dunia kultivasi manusia, ramuan-ramuan ini memiliki khasiat uniknya sendiri. Aku memberikan ini kepada rekan Daois Li sebagai tanda terima kasihku atas bantuanmu dan untuk memulihkan esensi sejati dan manamu yang hilang. Kalau begitu, saya akan merasa terhormat menerimanya. Limuran mengangguk, dan tanpa ragu, ia melambaikan lengan bajunya dan menerima semua botol giok itu. Raja Ibel Agung kemudian membawa Ibel Kui Niu keluar dari ruangan sunyi, meninggalkan Limuran dan Peri Yun di belakang. Peri Yun berkata dengan gembira, adik muda Li sungguh luar biasa. Kali ini, adik muda Li telah berhasil mencabut larangan itu. Raja Ibel Agung tidak punya alasan untuk menolak mengirim pasukan lagi. Selama dia berubah pikiran, sebagian besar Raja Ibel akan setuju untuk mengirim pasukan. Limuran sedikit mengernyit dan berkata, sedangkan Raja Ibel Api dan Raja Ibel Yuan, mereka juga menentang pengiriman pasukan. Mungkin butuh usaha untuk mengubah pikiran mereka. Peri Yun tersenyum manis dan berkata, adik muda Li telah rajin merapal mantra beberapa hari terakhir ini untuk menghilangkan batasan pada Ibel Kui Niu, dan aku, sang guru abadi, juga sibuk. Sejujurnya, aku sudah pergi menemui kedua Raja Ibel itu, dan mereka berdua setuju. Selama Raja Ibel Agung setuju untuk mengirim pasukan, mereka akan menyusul. Limuran terkejut dan bertanya, mengapa mereka begitu mudah berubah pikiran? Metode apa yang digunakan Suster Senior Yun? Peri Yun tersenyum dan berkata, alasan kedua Raja Ibel ini menentang ekspedisi ini hanyalah karena mereka takut akan kekuatan para kultivator Ibel. Aku, Sang Abadi, telah menunjukkan kekuatan magisku sebentar untuk memberitahu mereka bahwa kami, para kultivator yang saleh, sama kuatnya dan tidak boleh diganggu. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Raja Ibel dan maju bersama. Lebih lanjut, aku telah berjanji kepada mereka bahwa selama para Ibel membantu kami melawan pasukan Ibel, jika pasukan Ibel ingin menghadapi Ibel di masa depan, kami, sekte-sekte yang saleh, tidak akan tinggal diam. Limuran mengangguk diam-diam. Peri Yun adalah seorang kultivator di tahap tengah alam tubuh sejati dan memegang harta karun kuno tingkat 9 yang terkenal, pedang air musim gugur. Memang tidak sulit baginya untuk mengintimidasi dua Raja Ibel di tahap awal alam tubuh sejati. Setengah bulan kemudian, Raja Ibel Agung mengumpulkan kembali semua Raja Ibel untuk membahas pengiriman pasukan guna ikut serta dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Dalam waktu kurang dari sebulan, Limuran dan Peri Yun berhasil meyakinkan para Raja Ibel untuk berubah pikiran. Mereka memang cukup cerdik. Para Raja Ibel memandang Limuran dan yang lainnya dengan tatapan sopan sekaligus kagum. Raja Ibel Agung berkata, dari tindakan para kultivator Ibel yang datang ke klan Ibel kali ini, dapat dilihat bahwa jika kekuatan Ibel mendominasi dunia kultivasi abadi di masa depan, klan Ibel negara besar Middle Earth kita akan memiliki ruang yang sangat terbatas untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, jika kekuatan Ibel benar-benar berhasil dalam rencana mereka dan mendobrak batas antara dunia ini dan dunia Ibel, sehingga memungkinkan sejumlah besar energi Ibel sejati mengalir ke dunia ini, maka banyak kultivator Ibel tingkat rendah mungkin akan sulit untuk melarikan diri. Rekan Daois Li dan dua orang lainnya telah berjasa kepadaku. Terlepas dari apakah itu untuk kepentingan umum atau pribadi, aku telah memutuskan untuk mengirim pasukan untuk membantu pasukan kebenaran menghadapi para kultivator Ibel. Bagaimana pendapat kalian, saudara-saudara Ibel? Semua Raja Ibel setuju. Beberapa sudah lama berencana mengirim pasukan, sementara yang lain berubah pikiran. Namun, apapun yang terjadi, tren umum tak terbendung, dan jika mereka tidak ingin dikucilkan oleh suku Ibel lain, mereka tak punya pilihan selain mengirim pasukan bersama. Limuran dan Peri Yun berhasil menyelesaikan misi mereka ke suku Ibel. Setelah pertemuan Raja Ibel, mereka berpamitan kepada Raja Ibel Agung dan pergi. Sebelum berpisah, Raja Ibel Agung memanggil Limuran, menawarkan segelas anggur, untuk berbincang secara pribadi. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari dadanya dan menyerahkannya kepada Limuran, sambil berkata, cucu kesayanganku kini terbebas dari belenggu. Ia bisa lolos dari situasi genting ini berkat bantuan rekan Daois Li. Aku, Niu, selalu membalas budi. Mengirim pasukan untuk membantunya hanyalah urusan resmi, dan tidak bisa dianggap sebagai utang budi kepada rekan Daois Li.
Buah darah suci ini adalah harta langka dan berharga yang hanya dimiliki oleh ras IBL-ku. Atas nama cucu kesayanganku, aku mempersembahkannya kepada rekan Daois Li sebagai tanda terima kasihku atas penyelamatan nyawanya. Buah darah suci, kata Limuran terkejut, aku pernah melihat catatan buah ini di kitab suci peninggalan senior Tianxuan. Konon buah ini berasal dari pohon suci ras Ibel. Buah ini mekar setiap 900 tahun, berbuah 900 tahun kemudian, dan matang 900 tahun kemudian. Setiap kali berbuah, buahnya hanya sekitar selusin. Raja Ibel Agung mengangguk dan berkata, ya, buah darah suci memang sangat berharga. Selama ribuan tahun, Niu dan Raja Ibel Agung lainnya hanya memiliki 2 atau 3. Selain mengambil satu untuk diri mereka sendiri, sisanya hanya diberikan kepada generasi muda klan dengan garis keturunan paling potensial dan terkuat. Ini karena fungsi terbesar buah darah suci adalah untuk memperkuat garis keturunan kultivator Ibel. Hanya satu yang bisa diambil seumur hidup, mengambil lebih dari itu akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Bagi kultivator Ibel dengan garis keturunan lemah, mengambil buah ini tidak akan banyak berpengaruh dan hanya akan sia-sia. Rekan Daois Li memiliki garis keturunan Qilin, dan garis keturunannya sangat murni. Jika ia memakan buah ini, garis keturunan Qilinnya pun mungkin akan semakin kuat. Oleh karena itu, harta karun ini sangat berharga bagi rekan Daois Li. Hanya harta karun sebesar ini yang dapat dipersembahkan oleh Niu sebagai ungkapan rasa terima kasihnya kepada rekan Daois Li. Buah ini memang sangat berguna bagiku. Limuran mengucapkan terima kasih berulang kali dan mengambil kotak kayu itu. Sekilas pandang, ia menyadari kotak itu berisi buah berwarna darah berukuran 3 inci. Buah itu berbentuk manusia, dengan kepala, tubuh, dan anggota badan. Bentuknya agak mirip buah ginseng legendaris yang bisa membuat seseorang abadi jika memakannya, tetapi membawa aura Ibel yang sangat kuat. Limuran sangat gembira karena suku Ibel telah memperoleh harta karun seperti itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Ibel Agung, Limuran dan Peri Yun terbang meninggalkan klan Ibel dan kembali ke kuil Tao Hanshan. Gadis Fana yang dibawa Limuran dari suku Kuiniu ada di sini. Limuran awalnya berencana membawanya ke kuil Sanxing untuk membantunya berlatih, tetapi ia justru berinisiatif meminta izin untuk tinggal di sini. Gadis muda itu berkata, aku ingin tinggal di sini dan berkultivasi. Para kultivator abadi di sini dapat melindungi manusia dan membasmi Ibel yang mengancam mereka. Namun, beberapa Ibel tidak berniat menyakiti manusia, mereka hanya bereaksi terhadap rasa takut dan melindungi diri mereka sendiri. Terlahir di antara Ibel, aku mahir menghadapi mereka. Aku bisa sangat membantu di sini dan aku merasa ini sangat menarik. Limuran mengangguk dan berkata, karena kau sudah membuat keputusan, aku tidak akan keberatan. Perkenalan kita adalah takdir. Izinkan aku membantumu membangkitkan cahaya suci dari lubang leluhurmu dan memulai kultivasimu. Terima kasih, senior, kata gadis itu kegirangan. Aku ingin tahu teknik kultivasi seperti apa yang kau sukai. Tanya Limuran. Dari 10 jenis sihir emas, kayu, air, api, tanah, angin, es, guntur, cahaya, dan kegelapan, pilih satu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu membuka cahaya ilahi lubang leluhur yang sesuai. Dengan begitu, kultivasimu akan lebih lancar. Gadis itu tertegun dan berkata, bolehkah aku memilih satu saja? Ada begitu banyak metode keabadian. Bukankah sayang jika hanya mempraktikkan satu? Bolehkah aku mempraktikkan semuanya? Limuran tersenyum dan menggelengkan kepala, berkata, satu teknik saja bisa berkembang menjadi berbagai kekuatan magis. Berlatih terlalu banyak teknik akan menyulitkan pemahaman yang mendalam. Peri Yun berkata, teknik kultivasi saudara muda Li belum tentu rumit, tapi semuanya sangat maju dan mengagumkan. Limuran tersenyum pahit. Jika cahaya ilahi leluhurnya tidak begitu aneh, ia mungkin tidak akan mempraktikkan beberapa teknik sekaligus. Gadis itu berpikir sejenak dan berkata, kalau aku tidak bisa mempraktikkan semuanya, aku ingin mempraktikkan 5 teknik dasar 5 elemen. Mungkinkah? Pikiran Limuran tergerak, dan ia berkata, Kung Fu 5 elemen. Itu mungkin. Biar aku siapkan jimat 5 elemen dan kusucikan untukmu. Dalam semalam, Limuran menyelesaikan jimat 5 elemen dan memanggil seorang gadis muda untuk membantu menguduskannya. Selama upacara pentahbisan, Peri Yun juga minggir, hanya menyisakan Limuran dan gadis muda itu. Limuran pertama-tama menyuntikkan kekuatan magis untuk melindungi pikiran gadis itu agar dia tidak mampu menahan dampak besar dari pentahbisan tersebut. Kemudian, dia mengaktifkan jimat 5 elemen, yang berubah menjadi cahaya spiritual 5 warna dan terbenam di dahi gadis itu. Gadis itu berteriak kaget, lalu dia merasakan kilatan inspirasi dalam benaknya, seolah-olah pikirannya menjadi jauh lebih fleksibel dalam sekejap. Cahaya ilahi telah diaktifkan, dan kualitasnya bagus, kata Limuran sambil tersenyum. Sesederhana itukah?
Gadis itu tercengang. Sesederhana itu, Li Muran tersenyum tipis. Adegan yang tampak sederhana ini ternyata membutuhkan kerja keras yang luar biasa. Belum lagi Li Muran sudah menjadi makhluk tahap tubuh sejati dengan keterampilan yang luar biasa, bahkan jimat 5 elemen pun merupakan jimat yang sangat langka dan berkelas, kemungkinan hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa membuatnya. Li Muran mengeluarkan seperangkat latihan dari dadanya dan menyerahkannya kepada gadis itu, sambil berkata, ini seperangkat rumus untuk berlatih latihan 5 elemen, yang disebut rumus Hunyuan 5 elemen. Ini seperangkat latihan yang tak sengaja kutemukan di masa kecilku. Akan kuberikan kepadamu. Li Muran telah mempelajari teknik ini di masa mudanya, tetapi hanya sebagian, tidak sesuai dengan atributnya, dan ia tidak pernah mempraktikkannya. Kemudian, di antara ribuan buku di surga Gua Langyan, Li Muran secara tak terduga menemukan teknik ini. Tak hanya lebih lengkap, Taoist Tianxuan juga memberikan penilaian yang sangat tinggi, menjadikannya salah satu dari 100 teknik paling cemerlang. Karena wanita ini ingin berlatih kungfu 5 elemen, jurus Hunyuan 5 elemen ini tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok, jadi Li Muran memberikannya kepadanya. Gadis itu tidak tahu betapa berharganya teknik ini, dia terus berterima kasih padanya. Aku punya satu permintaan lagi, senior, kata gadis muda itu tiba-tiba, aku baru saja datang dari suku Ibel dan belum punya nama resmi atau nama Tao. Tolong pilihkan satu untukku, senior. Nama, Li Muran mengerutkan kening dan berkata, ini benar-benar sulit bagiku. Nah, kamu dari suku Ibel, jadi kamu bisa menggunakan homofon untuk nama keluarga Yao. Sedangkan untuk nama pemberianmu, kamu bisa menyebutnya Sisi. Yao Sisi, gadis itu mengangguk dan berkata, nama ini terdengar cukup halus. Senior, mungkinkah kamu sedang merindukan seseorang dan memilih nama ini? Li Muran tercengang. Ia tak menyangka pikiran kecil yang tak sengaja ia ungkapkan itu benar-benar dilihat oleh wanita ini. Dia tidak berkomentar, tetapi mengalihkan pembicaraan, berkata, karena kau berniat untuk tinggal, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia kultivasi abadi yang penuh gejolak. Akan sangat menyenangkan jika kau bisa tinggal di sini untuk berkultivasi dengan tenang, membasmi Ibel, dan melindungi orang-orang. Namun, aku khawatir kita tidak akan punya kesempatan untuk bertemu lagi. Ini tas penyimpanan. Harta karun di dalamnya dapat membantumu berkultivasi dan melindungi dirimu sendiri. Namun, aku telah menetapkan batasan pada tas penyimpanan ini. Hanya ketika level kultivasimu meningkat, kau dapat mengambil harta karun tingkat yang lebih tinggi. Tindakan Li Muran juga demi gadis itu. Jika kultivasinya terlalu rendah, memamerkan harta karun tingkat tinggi itu akan dengan mudah menyebabkan kematiannya. Ya, terima kasih banyak, senior. Gadis itu berterima kasih padanya dengan hormat, tidak tahu apakah dia mengerti usaha keras Li Muran. Tidak lama kemudian, Li Muran dan Peri Yun meninggalkan Yao Zhu dan kembali ke kuil Sanxing. Di gerbang kuil Sanxing, formasi diaktifkan, dengan banyak batasan dan penjagaan yang lebih ketat. Bahkan ada seorang tetua di tahap awal tubuh sejati yang berjaga di dekatnya. Keamanannya ketat sekali. Li Muran terkejut. Sepertinya situasi antara jalan benar dan jalan jahat semakin menegangkan selama sebulan ia pergi. Setelah Li Muran dan Peri Yun memasuki kuil Sanxing, mereka langsung pergi mengunjungi Guru Sugu dan melaporkan kepadanya bahwa Raja Ibel bersedia mengirim pasukan. Guru Sugu sangat puas dengan hal ini. Ia berkata, saya benar. Saudara muda Li dan saudari muda Yun telah berhasil membujuk suku Ibel untuk mengirimkan pasukan. Ini memberi kami, sekte yang saleh, bantuan besar lainnya. Beberapa Raja Ibel Agung dari klan Ibel semuanya berada di tahap tubuh sejati, yang tidak terlalu kuat tetapi jumlah pembudidaya Ibel tingkat rendah itu sangat mencengangkan, dan secara keseluruhan mereka merupakan kekuatan yang cukup besar. Jika klan Ibel bergabung dalam perang, mereka memang akan memainkan peran yang signifikan. Akhir-akhir ini, pasukan Ibel secara terbuka menempatkan pasukan mereka di dekat penghalang tanda langit, tanpa ragu-ragu dalam pertempuran. Pasukan saleh kami juga berkoordinasi dan memobilisasi pasukan di mana-mana. Perang ini tak terelakkan dan akan dimulai paling lambat 6 bulan. Saudari Yun Yun adalah tetua kuil ini, jadi wajar saja kalau beliau tidak bisa lepas dari masalah ini. Saudara Li adalah tetua tamu kuil ini. Jika Anda juga bisa ikut serta dalam pertempuran ini, kuil ini akan sangat berterima kasih. Nanti, kami akan memberikan lebih banyak harta karun kepada saudara Li. Saat Guru Sugu berbicara, dia mengeluarkan sepotong biji emas seukuran kepalan tangan dari lengan bajunya. Sepotong biji ini terbungkus lapisan cahaya spiritual. Sekilas, Li Muran tahu bahwa ini adalah mantra yang rumit dan sembrono. Bongkahan emas yang tenggelam ini adalah yang kujanjikan untuk kuberikan kepada saudara muda Li sebagai hadiah atas misimu ke suku Ibel. Guru Sugu tersenyum dan memberikan emas yang tenggelam itu kepada Li Muran. Emas yang tenggelam itu sangat berat. Bahkan bongkahan emas sebesar yang ada di depanmu beratnya tak kurang dari 3.000 pon.
Jika kau tidak menggunakan mantra seperti mantra sembrono, kultivator biasa takkan mampu mengangkat harta karun ini. Limuran bukanlah kultivator biasa, ia telah menguasai kultivasi fisik dan memiliki kekuatan ilahi. Ia mengambil bongkahan emas berat itu, melepaskan mantra yang tak berguna darinya, lalu memegangnya di tangannya, menimbangnya. Ini memang emas tenggelam kualitas terbaik, seru Limuran gembira. Semakin tinggi kepadatan dan berat emas tenggelam, semakin tinggi pula kualitasnya. Emas tenggelam ini sedikit lebih berat dari yang diperkirakan Limuran, jadi pastilah kualitasnya yang terbaik. Melihat Limuran menguji emas dengan tangan kosong, Guru Sugu terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Keahlian pemurnian tubuh adik Li memang luar biasa. Ia memegang sepotong emas besar yang berat dan tampak begitu mudah. Sepertinya harta karun ini memang telah menemukan pemilik yang tepat. Limuran tersenyum tipis. Ia ingin menggunakan bongkahan emas berat ini untuk menempa senjata ajaib yang praktis guna melepaskan kekuatan sucinya. Jika ia saja tidak bisa memegang emas berat itu, ia mungkin tidak akan bisa mengendalikan senjata ajaib yang ia sempurnakan. Limuran membungkuk kepada Guru Sugu dan berkata, "Terima kasih, Saudara Sugu, atas hadiah harta karun ini. Mengenai apakah saya akan berpartisipasi dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, saya akan mempertimbangkannya dengan saksama. Saya akan mundur sejenak untuk menyempurnakan harta karun ini." 580.